lama ini, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menterinya mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat ini kabarnya membahas kebijakan terkait dengan usaha penguatan ekonomi desa. Dalam rapat tersebut, tercetus konsep Koperasi Desa Merah Putih. Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, program ini nantinya akan dijalankan pada pertengahan tahun 2025 dan diterapkan ke sekitar 70.000 desa di seluruh Indonesia. Lalu, apa saja keuntungan adanya Kopdes Merah Putih? Bagaimana peta implementasinya? Ikuti diskusinya bersama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dalam editorial review. Beralih ke topik sepak bola, The Hat-Trick hari ini akan mengulas lebih dalam daftar Garuda Calling perdana Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut akan menjalani debutnya sebagai juru taktik Indonesia pada 20 Maret 2025. Nantinya akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja pemain yang masuk ke dalam skuadnya nanti? Ikuti prediksinya dalam The Hat-Trick. Sementara itu, untuk menutup edisi pekan ini, Detik Sore secara khusus akan menghadirkan sosok penting di balik penemuan spesies baru di Indonesia. Muhammad Iqbal Widianto bersama dengan timnya berhasil menemukan hewan unik mirip ikan namun tidak memiliki mata. Bagaimana proses penemuannya? Temui Iqbal dalam Sunset Talk. Simak ulasan dalam berita-berita menarik Detikom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hai, Detikers, selamat sore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow. Menyapa juga dengan outfit yang udah ready buat San Mori nih kayak kita. Nah, katanya mau ini Apa? ke puncak kita. Oh, mau ke puncak. Agak macet ya, Iya. Jangan dong. Walaupun sebenarnya energi weekendnya udah terkumpul. Mentang-mentang udah Jumat nih ya, udah Iya. langsung kebayang mau kemana, mau ngapain gitu. Udah ada Ini aktivitasnya berarti weekend ini ini mau ngapain? weekend pertama bulan puasa ya? Ya Iya betul, kan, dekat bulan puasa kan? benar-benar. Tanggal masih muda, Tanggal masih muda, aman. gaji udah habis. Lebih ke curhat ya? Ya, gak apa-apa kan, Mamah Dede curhat dong. Emang mau kemana weekendnya? Gak mau kemana-mana? Weekend mau istirahat aja Za, di rumah. Karena kan seminggu ini cukup berat bagi gue ya. What happened? Karena cuacanya tuh panas, hujan, ya kan? Terasa kan Za? Bener. Terasa kan? Jadi sebenarnya, nah kemarin sebenarnya aku juga sempat obrolin juga nih sama Kak Edo, kenapa ya mungkin 2 hari terakhir lah ya, Iya. itu tuh nggak hujan tapi jadi panasnya tuh terik karena memang lagi ada rekayasa cuaca. Kasihan deh lihat teman-teman yang di sosial media, pasti ada juga deh teman-teman detikers yang bercerita gimana waktu kemarin kena banjir, Nah, terus itu, juga iya. sekarang udah mulai masuk ke postingan-postingan yang beresin bekas banjirnya. Lagi bersih-bersih. Iya, lagi bersih-bersih gitu. Aku sampai bingung deh itu mulainya dari mana beresinnya ya kan? Karena kan kayak ya Semua area semua kena. area ya. kena, terus lumpur juga, bukan cuman kotornya doang gitu. Ada nggak temennya yang kena banjir atau kena banjir nggak sempet? Gue alhamdulillah gak kena, Oh ya, karena gue jangan sampai lah gitu. Cuman mm. teman-teman gue banyak yang di Bekasi Za rumahnya. Dan Bekasi Oke. kan kemarin Bekasi has fallen kan. Wah gila. Itu kalau bikin film keren banget itu. Betul, ampe mall juga Sampai kayak. mall mobil kelelep, Betul. motor kelelep gitu. Terus Bener. beberapa temen gue di Bekasi itu instastorynya gitu kayak Iya. oke, siap-siap dulu nih kita ungsiin anak dulu, terus ungsiin alat-alat elektronik Iya. gitu kan, terus ungsiin kendaraannya gitu. Dan kalau curhatan mereka sih sebenarnya itu katanya paling susah bersihin lumpurnya, Za. Iya. Jadi kalau lumpurnya itu misalnya kena kayak sofa Ha-ha. atau meja itu nggak bakal hilang, No. bakal berbekas terus gitu. Jadi kayak ya, aduh misalnya kalau harganya mahal jadi kayak udah harus relain gitu. Iya, Bahkan kemarin yang kasihan tuh ada yang pedagang kan yang sampai dagangannya anyut juga gitu. Iya betul. Dan ya apalagi itu kalau misalnya jadi satu-satunya mata pencarian ya. Nah itu dia. Gitu, mau jualan lagi atau misalnya mau kembali ya beraktivitas juga bingung, orang-orang juga lagi pada sibuk juga Iya. kan untuk beresin dan juga bersihin bekas banjir. Makanya stay strong teman-teman yang juga lagi beres-beres bekas banjir. Mudah-mudahan segera dapat bala bantuan. Amin. Karena aku sempat dengar juga nih dari temanku yang 5 tahun lalu 2020 kan sempat banjir iya, iya. besar juga Oh, kan iya, iya, sebenarnya iya, iya, Jakarta iya, dan iya. sekitarnya. Nah, salah satu bentuk bala bantuannya itu adalah dari damkar. Jadi disemprot gitu rumahnya kayak sur
gitu kayak airnya. kayak steam ya. Iya, Kayak steam iya, beneran, kayak iya. steam Cuma kalau ini cuci ini mobil steam ya. rumah tapi kan. Iya, tapi ya air aja gitu ya. Iya. Iya. Gitu mudah-mudahan segera diterima bantuannya juga biar cepet beres, cepet rapi lagi beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun sebenarnya juga kerugiannya pasti wah tak terkira lah pasti ya kan, album foto dengan kenangan-kenangannya. Dan itu nanti bakal temboknya tuh bakal berbekas. Katanya gitu kan. Temboknya ketahuan nih bekas banjir gitu. Betul. Nah, termasuk juga salah satu yang cukup ramai dibicarain di X adalah nih pasti nih bengkel-bengkel rame. Oh iya. Dan abis gitu bakalan banyak yang jual mobilnya. Hati-hati buat netizen katanya, buat detikers yang menerima atau mungkin juga ngecek-ngecek mobil dengan ujung platnya tuh ini karena ini tuh domisilinya pasti daerah banjir gitu, harus dicek dulu apakah mobilnya bekas kena banjir atau enggak gitu katanya. Sedih. Kayak berat sekali hidup kita ini. Betul. Tapi baru di awal tahun gitu. Padahal seperti yang kita tahu juga bulan Februari tuh kan ada Imlek. Jadi kita tuh menyambut hujan tuh kayak emang Imlek tuh harus hujan gitu kan. Identiknya Karena itu adalah bentuk berkah. Identiknya tuh kalau hujan tuh artinya tuh turun berkah banyak. Ternyata malah disusul dengan adanya banjir di beberapa daerah. Mungkin kita lebih spesifik kali Za. Mungkin kita minta hujan uang. Iya kan? Benar. Uangnya juga uang kertas, jangan uang koin. Sakit ya Kak ya. Benar. Selain itu juga gak bisa langsung setor tunai kan. Kalau uang koin kan. Koin harus kertas. Kan masuk betul itu uang setor tunai. Benar. Jadi ya sebenarnya mudah-mudahan gak terjadi lagi lah gitu bencana banjir ini. Karena pasti sebenarnya gak bisa nyalahin cuaca aja. Karena kita tahu juga kalau cuaca kan berulang ya. Pasti akan ada musim hujan, musim panas gitu. Atau musim kemarau gitu kan ya. Tapi pasti juga ada faktor-faktor lain gitulah ya. Yang juga patut dipertimbangkan. Apalagi kerjasama antara masyarakatnya dengan pemerintahnya juga. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan juga biar hal itu gak terjadi lagi gitu. Betul, setiap stakeholder harus saling berjabat tangan gitu kan. Wah, bekerja sama. Iya, tadi gue bilang apa? Berjabat tangan. Iya, sebagai bentuk kerjasama ya juga. Enggak habis sholat, salaman ya gitu. Silaturahmi. Tapi ngomong-ngomong soal banjir juga ini yang sempat heboh adalah ketika banjir udah surut nih Za. Di puncak sana, ya kan. Di puncak Bogor itu sedang ramai soal tempat-tempat tempat wisata atau bangunan yang dibongkar. Nah, karena tempat-tempat itu Za, itu merusak, bukan merusak sih, bisa dibilang merusak dan juga mengganggu aliran air dan ekosistem di sana. Betul. Jadi disinyalir ini adalah salah satu penyebab banjir juga. Dan kemudian juga seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya banyak sekali bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan ya, tempat para pedagang juga yang memang dibangunnya itu tanpa izin. Nah itu udah dua kali tuh salahnya. Pertama adalah tanpa izin, yang kedua adalah memang dibangunnya tuh di daerah resapan air atau memang daerah yang nggak boleh dibuat bangunan, baik itu bangunan permanen maupun semi permanen gitu. Nah, habis ini kita akan ngobrol juga sama satu reporter kita juga yang lagi jalan-jalan ke puncak Bogor. Cakep. Ayo kita lanjut. Ayo kita dor. Ini abis ini apa nih? Abis Nisa ini apa nih? Kita akan ngobrol sama ini kan reporter kita yang juga lagi Ivani Fauzia yang lagi ada di Bogor juga ya, dengan yang katanya memang juga lagi ada pembongkaran itu dia tadi tempat wisata, bangunan. Betul, yang juga jadi penyebab banjir. Mari kita menyapa Ivani yang lagi di Moskow. Moskwa. Fani itu Moskwa. Oh iya bener, lagi di Moskow. Oh, lagi di Moskow. Itu di lapangan merah. Kremlin. Kaget aku ya. Aku kira lagi di Bogor, salah informasi nih kayaknya. Ivani lagi di Rusia itu belakangnya ya? Betul. Nah saat ini saya sedang berada di bis fantasi di puncak Bogor. Baik. Ivani, yang kita dengar adalah hari ini lagi ada penggusuran gitu ya.
objek-objek wisata atau tempat-tempat yang juga memang disinyalir menjadi penyebab banjir, dan memang katanya juga beberapa objek wisata itu tidak mengantongi izin juga untuk dibangun di sana. Boleh diceritakan seperti apa aktualnya seperti yang ada di sana, dan kemudian lagi ada apa nih yang di belakang Ivani? Silakan. Ya, betul sekali Kak. Jadi di Bogor ini ada 4 area wisata begitu yang disegel. Salah satunya adalah Hibis Fantasi yang saat ini tempat saya berada saat ini, dan di mana Pemprov Jawa Barat tengah melakukan pembongkaran area wisata yang mana ada dari 39 bangunan, ternyata ada 25 bangunan yang tidak berizin. Jadi hanya ada 14 bangunan begitu yang berizin. Lalu saat ini proses pembongkaran tengah berlangsung begitu dari kemarin dan juga saat ini, dan situasi di sini tadi juga sempat tidak kondusif begitu karena warga mendesak agar pembongkaran ini segera dilakukan. Warga ingin lahan ini segera dikembalikan begitu alih fungsinya menjadi area resapan air dan mendesak segera dibongkar. Namun kata Gubernur Jawa Barat tadi, Deddy Mulyadi, menuturkan bahwa dari keseluruhan bangunan fantasi ini tidak semuanya tidak berizin begitu. Ada beberapa bangunan yang berizin, sehingga untuk ada 40 bangunan pembekuan perizinan atau izinnya dicabut begitu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga fokus Pemprov Jawa Barat saat ini adalah membongkar 25 bangunan yang tidak berizin gitu. Namun warga di Bogor ini tidak sabar begitu, ingin segera Hibis Fantasi ini dibongkar dan dikembalikan begitu alih fungsinya menjadi air. Untuk Deddy sendiri menuturkan dia ingin bahwa Hibis Fantasi ini dibongkar seluruhnya dan dikelola untuk dijadikan hutan seperti itu. Oke, ini pembongkarannya akan berlangsung berapa lama ya, Ivani? Nah, untuk Pol PP sendiri menargetkan pembongkaran ini akan dilakukan selama 5 hari, namun Deddy Mulyadi ingin seluruhnya bisa dibongkar sebelum Lebaran begitu. Namun tentu saja melihat kembali apakah perizinannya, proses hukumnya bisa segera dicabut untuk bangunan yang dibikin tadi dan sebagainya seperti itu. Ini juga terlihat warga karena saking tidak sabarnya tadi berusaha untuk mengambil alih ekskavator dan melakukan pembongkaran sendiri begitu. Waduh, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya hal seperti itu ya. Baik Ivani, apakah sebelumnya juga pemilik dari tempat wisata ini sudah diberikan surat peringatan atau ya semacam itulah ya, peringatan juga dari pemerintah daerah juga mengenai tempat wisatanya yang tidak berizin dan kemudian juga dibangun di daerah resapan air begitu? Ya, kalau Deddy Mulyadi sendiri menuturkan bahwa sudah diberi waktu begitu, namun tidak dibongkar. Akhirnya Pemprov Jawa Barat membongkar sendiri begitu area wisata ini. Dan tadi juga Deddy Mulyadi menunggu direkturnya untuk datang begitu ya berbincang, tapi hari ini tadi tidak datang. Namun kemarin mereka begitu direktur pengurus wisata ini datang ke area wisata ini dan berbincang bersama Deddy seperti itu. Dan untuk BUMD sendiri yang mengelola Hibis Fantasi ini menyepakati untuk pembongkaran area wisata ini begitu. Baik, sebelum akhirnya hari ini dibongkar, apakah sebelumnya masih aktif tempat wisatanya? Apakah masih ada wisatawan yang berkunjung begitu, atau memang sudah ditutup beberapa waktu sebelumnya? Ya, jadi tempat wisata ini sudah ditutup begitu, dan menuturkan bahwa memang tempat wisata ini sudah tidak diperbolehkan, sudah tidak beroperasi seperti itu. Mas area di depan, area jalan tol ini juga salah satu yang mungkin akan dibongkar gitu dari Pemprov, sehingga jika area masuknya ini dibongkar oleh Pemprov Jabar, jadi menuturkan tentunya tidak akan ada lagi wisatawan yang masuk sini. Jika tidak ada lagi wisatawan yang masuk sini, maka ini tidak akan beroperasi dan perusahaan yang mungkin akan membongkar sendiri begitu area wisata ini seperti itu. Jadi saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Oke, Ivani, kita butuh gambaran mungkin ya. Mungkin Detikers juga bertanya-tanya. Ini kan katanya dia si Hibis Fantasi ini berada di tengah Hulu Ciliwung begitu ya? Maaf, suaranya agak menggema.
Iya. Boleh diulangi. Apakah Hibis Fantasi ini berada di tengah Hulu Ciliwung begitu, yang artinya memang mengganggu aliran sungai di sana dan membuat warga geram seperti itu ya? Ya, di Fantasi memang berada di area perhutanan begitu ya, di sekitarnya nih hutan. Lalu kemarin juga Kementerian Lingkungan Hidup menuturkan bahwa area wisata ini itu berada di aliran sungai yang harusnya tidak dibangun begitu, area wisata seperti ini, seperti itu, sehingga sangat berbahaya dan harusnya memang di hulu ini tidak ada pembangunan area wisata dan sebagainya seperti ini. Namun Menteri LH Lingkungan Hidup kemarin mengatakan bahwa memang pada 2022 itu ada alih fungsi lahan yang menjadi dari hutan menjadi pertanian, sehingga nah itu awal mula akhirnya dibangunlah permukiman di sekitar situ dan sebagainya seperti itu. Baik, apakah dari pihak pemilik dari tempat wisata ini ada perlawanan atau mungkin juga memberi Protes. Iya, memberikan protes gitu mengenai tempat wisatanya yang dihancurkan pada hari ini? Ya, untuk pengurusnya sendiri saya belum melihat ya, namun untuk karyawan tadi juga sempat berdialog begitu bersama Deddy Mulyadi, mereka ingin solusi begitu, bagaimana pekerjaan mereka kan sekarang sudah tidak ada, lalu namun Gubernur Jawa Barat ini memberikan pekerjaan pengganti begitu untuk pekerja non formal yang bertugas membersihkan atau menanam pohon dan sebagainya. Jadi saat ini nanti lahannya telah kembali menjadi hutan, maka pekerja non formal ini akan dipekerjakan untuk menanam pohon dan lain sebagainya seperti itu. Tapi untuk pekerja formal yang memang terikat dengan perusahaan, jadi Mulyadi tidak bisa menjamin pulang pekerjaan begitu untuk mereka seperti itu. Baik. Setelah area ini diambil alih, kemudian setelahnya siapa yang akan mengelola daerah ini? Yang kemudian nanti akan ya rencananya menurut Pak Gubernur adalah akan menjadi daerah hutan gitu. Siapa yang akan mengelola setelahnya? Ya, kalau dari penjelasan Gubernur Jawa Barat tadi bahwa ini seharusnya menjadi tanggung jawab PTPN seperti itu, sehingga Deddy Mulyadi itu mempertanyakan kenapa PTPN memberikan begitu izin yang seharusnya resapan air, area hutan menjadi tempat wisata seperti ini. Nah, nanti rencana Deddy Mulyadi juga akan mengeluarkan peraturan gubernur begitu untuk melarang pembangunan di area hutan, pertanian dan sebagainya, sehingga untuk pembangunan wisata dinas perhutanan, perkebunan dan sebagainya tidak dapat mengeluarkan izin. Oke, Ivani terakhir, apakah kedepannya Pemprov Jawa Barat akan melakukan dalam tanda kutip razia gitu ke tempat wisata lain atau mungkin ke daerah-daerah lain yang dirasa ternyata merusak aliran sungai begitu? Betul, atau mungkin tak berizin ternyata. Itu dia. Ya, Deddy Mulyadi tadi menuturkan bahwa saat ini memang Pemprov Jawa Barat sedang evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi lahan ini. Beliau mengatakan bahwa kejadian alih fungsi ini tidak hanya terjadi di Puncak Bogor, namun hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Sehingga nanti Pemprov Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian FDPM untuk membahas terkait alih fungsi lahan ini. Dan untuk yang sudah terlanjur, begitu tata ruangnya berubah menjadi area wisata, maka akan dilakukan evaluasi. Namun untuk pembongkaran pencabutan tentunya ada proses hukum yang harus dilalui. Sampai untuk kedepannya hal ini akan dicegah dengan pergub yang akan dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi. Oke. Baik, terima kasih banyak atas laporannya hari ini. Jadi tentunya juga yang di belakang sepertinya Rusianya akan segera dibereskan ya. Takutnya nanti Putin datang ya kan. Dan ini kok udah di sini saya gitu. Tapi terima kasih banyak laporannya hari ini. Semoga hari ini juga bisa berjalan lancar gitu dan ketemu kesepakatan antara masyarakat, kemudian juga pemilik dari tempat wisata dan juga pemerintah daerah juga ya. Ivani terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Thank you Tiffany. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum puasa. Yang artinya kan memberikan semoga selamat selalu. Iya, tadi juga masyarakat juga semangat kan walaupun lagi puasa ngebongkar. Iya kan? Tadi yang ngancurin bangunan yang kotak itu PP apa masyarakat sih? Kayak
mainan. Tadi pas Ivan ngomong, iya masyarakat mengambil ekskavator, gambarnya ekskavator lagi. Langsung jalan Terus gue langsung lihat gitu di dalamnya kayak beneran wargi nggak nih? Dia langsung nabrak pagar gitu kan. Iya, makanya. Ini bener gak sih? Gitu iya, loh. jadi gue juga kayak bukankah mungkin lah ada bagian-bagian tertentu yang harusnya dianjurkan dulu itu kayak bloopers ya. Itu namanya behind the scene. Ya, behind the scene. Atau memang sebenarnya event ini jago banget, memang gambarnya tuh menggambarkan suasana ya apa adanya. Nah, itu benar-benar. Begitu adanya. Ternyata keren. Bukan Rusia ya. Iya, bukan Rusia. Rumin Rusia Mini mungkin ada di situ ya. Rucak, Rusia di puncak. Benar juga. Ada menu favorit kalau jalan-jalan ke puncak gak? Cakep. Enggak. Oh, bukan pantun. Pertanyaan Kak. Pertanyaan. Ada menu favorit kalau lagi jalan-jalan ke puncak gak? Oh ini, apa yang buah kecil tuh namanya? Kersen. Bukan. Buah kecil. Buah kecil apa sih? Yang di puncak yang asem-asem. Di Bogor sih banyakan. Bukan kecapi. Aduh, apa sih? Ada dia kayak ini kayak blueberry. Bukan kayak permen. Kersen Kak. Emang kersen ya? Tapi mungkin kita bukan. Iya nyebutnya bukan. Iya penyebutannya beda. Ini bukan. Bukan kersen. Oh bukan. Apa tuh? Oh. Yang permen itu loh, tamarin. Oh, asam Jawa. Iya, buah tamarin Bogor. Bentar ya, gue cari dulu ya. Asam Gue penasaran Jawa nih. Kan, tamarin. Bukan asam Jawa. Lihat gambarnya. Udah guys, nanti abisin. Benar gak tamarin asam Jawa? Iya, tamarin asam Jawa. Cuman rasanya kayak begini ya Iza. Bukan kecapi apa sih? Kecapi mah dipetik, kan? Gak dikunyah. Iya. Tapi dia asam, Eza apa ya bang kalau misalnya gitu? Kalau di standar aja puncak. Jagung bakar gitu, ketan bakar, yang kayak gitu-gitu. Karena kayaknya kalau puncak tuh nggak pernah aku jadiin tujuan utama gitu. Kayak lewat doang. Maksudnya gitu. kan gini Za, kita jangan lihat hasil akhir, tapi kan bagaimana perjuangan kita untuk bisa mencapai puncak kesuksesan itu. Ini konteksnya apa sih kita lagi ngobrolin? Puncak. Kesuksesan kan juga puncak kan? Iya. Makanya lu bilang gue sih gak tahu gimana puncak bukan destinasi gitu kan? Bukan destinasi iya, utama. Betul. Puncak tuh yang penting hasilnya untuk mencapai ke sana. Yang penting prosesnya gak sih maksud lu juga? Iya kan itu. salah juga. Masih penasaran sama tadi apa ya namanya? Buahnya udah. Belum ketemu di kasih tahu, ketemu gue kasih tahu. Iya, dia di Bogor ada kok. Apa buah tuh? Rasa tamarin. Iya lanjut aja gak apa. Mudik gak nanti lebaran? Kayaknya enggak sih gue. Enggak. Kayak biasa habis lebaran baru ntar sama keluarga. Oh, apa alasannya enggak mudik pas lebaran karena takutnya malas macet? Ya, macet. Benar. Lu mudik juga, Za? Mudik insya Allah ya, tapi lihat traffic juga. Karena kan sebenarnya kalau mudik gue kan deket ya. Jadi challenge-nya tuh nggak kayak teman-teman yang lain. Iya. Yang maksudnya teman-teman yang lain tuh yang memang mudiknya jauh. Kayak misalnya gitu. Sabang ke Merauke, itu kan jauh banget tuh. Betul, menurut gue sih itu keliling Indonesia aja sekalian ya. Bukan hanya mudik juga gitu ya. Tapi buat detikers yang juga memang niatannya adalah mau mudik juga, diceki-ceki, siapa tahu bisa ikut mudik gratis. Kan. Betul. Siapa tahu juga bisa dari sekarang dicari tiketnya juga karena takutnya nggak kebagian di tanggal yang memang dituju. Dan dapat info juga dari KAI kalau puncaknya, nah ini kita nyambung lagi nih puncaknya. Kita nggak pernah aja dari puncak nih. Puncak dari arus mudiknya itu adalah di tanggal 28 ya, 28 Maret ini. Jadi mungkin buat detikers yang memang udah terlanjur beli di tanggal 28 semangat deh. Karena ada diskon rame. Kan? Iya ada diskon, tapi itu jadi karena diskon pasti ramenya nggak ketulungan detikers. Betul, sebenarnya diskonnya nggak hanya di tanggal itu sih, tapi di sepanjang jalur di sepanjang jalur mudik di sepanjang jalan kenangan tanggal mudiknya gitu. Ya ngebantu enggak, ya kan ketemu juga belum. Buah keranji. Kayak apa sih bentuknya? Asem. Iya asem, rasanya kayak tamarin. Buah keranji ini loh. Ini ada di Bogor. Oh, dimakannya buahnya aja dimakan langsung? buahnya, iya dia betek. Detikers tahu lah. Nih buah. Mana? Buah keranji. Oke. Ya tahu kan? Iya. Oke. Apa gue terlalu tua kali ya? Lu Gen Z ya? Gue Gen apa ya? Oke, gendeng. Gendeng. Kita habis ini masih akan kembali lagi juga Detikers ngasih tahu sama kamu bahwa ada satu program yang kece banget. Yeah. Tentunya juga biar nah ini kalau kamu yang tahu tagline-nya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Oleh masyarakat.
koperasi. Nah, abis ini kita ngobrolin soal itu juga ya. Kita break dulu sejenak, nanti akan ada Edo yang melaporkan dari, wah kece deh pokoknya. Habis ini, jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Mobile Legends. Kok nada gue ngomong gitu sih? Iya, welcome back. To Mobile Legends. Enggak dong ya. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ini di jam-jam yang segini nih ya, jam-jam rawan Jam Detikers. Daripada mungkin kita, misalnya kalau lagi bulan-bulan biasa jam segini tuh lagi ngopi, lagi santai, lagi nyemil. Nah sekarang kayaknya kita cari nutrisinya bukan untuk mulut tapi untuk otak dan pengetahuan kita. Isinya daging semua ini. Wow, hati-hati kolesterol. Daging dong. Daging semua benar. Ya betul. Nah, tapi nggak sembarang daging aja Detikers, karena di sini kamu wajib juga tahu karena sebenarnya lagi ada nih program pemerintah yang baru akan diluncurkan sih. Tapi kita wajib untuk tahu karena memang juga ini tuh bisa jadi jalan keluar kita, Kalau misalnya pengen punya lifestyle yang juga pastinya bisa mensejahterakan, kemudian biar kita juga jadi makin aware juga soal keuangan kita juga, dan sebenarnya udah ditemukan dari sekian lama. Betul sekali. Alias adalah koperasi. Nah, ya kan? Cooperation. Itu bahasa Inggris dong. Gue juga tahu lagi bahasa Inggrisnya apa. Jadi gue nggak bisa bilang itu salah karena iya. Bisa jadi benar-benar. Iya betul. Jadi pemerintah ini sekarang itu nanti sebenarnya peluncurannya kalau nggak salah sih, kita bakal tahu lah. Confirm lagi. Kalau nggak salah tuh bulan Juli nanti. Jadi namanya itu Koperasi Desa Merah Putih, Zat. Jadi kalau misalnya kita kan anak milenial ya, kita zaman dulu kan ada namanya koperasi kan. Kita bisa nyimpan uang di situ. Kita bisa minjam uang di situ dengan bunga yang lebih rendah begitu kan. Kita bisa kasbon kalau zaman dulu. Iya kan. Nah, jadi sekarang pemerintah Indonesia ini di bawah pimpinan Presiden Pak Prabowo juga ingin sepertinya menghidupkan lagi nih, koperasi dengan namanya Koperasi Desa Merah Putih, yang mana nanti ke depannya itu ya bakal juga menjadi, ya tadi Eza bilang, dari masyarakat kembali ke masyarakat. Betul ya, dari dan ke oleh rakyat gitu. Betul. Makanya sekarang nih kita mau menyapa Kak Edo juga yang katanya sudah berada di markas besar. Wow. Mabes. Langsung di Kementerian Koperasi juga, tapi kita coba cek dulu ya. Apakah Kak Edo nih bisa kita langsung sapa, dan tentunya Kak Edo bersama dengan satu tokoh yang sangat spesial juga ya, Bapak Budi Aris Setiadi selaku Menteri Koperasi Republik Indonesia. Selamat sore. Sore. Selamat sore guys, Afif, Heiza di studio. Halo, apa kabar? Selamat sore. Baik sekali. Wah, ini saya mau menyapa sekaligus juga Bapak Budi Aris Setiadi. Selamat sore Bapak, apa kabarnya Bapak? Sore. Terima kasih sudah Kabar baik, salam sehat. Gimana guys, puasa masih aman? Puasanya masih aman gak tuh? Aman, Pak. Aman. Biasanya jam segini kita lagi. Udah kebayang bakal beli bukaan apa nanti? Udah mesennya campur tadi. Kita cari nutrisinya dari obrolannya Kak Edo dan Pak Budi aja kalau begitu. Iya, jadi sekarang nih aku lagi ada di Kementerian Koperasi bareng sama Pak Menteri Koperasi, Pak Budi Aris Setiadi, dan kita bakal ngobrolin topik yang sangat spesial since ini juga adalah live pertama kita dari luar. Jadi this would be so much fun. Mantap. Titip coba diceki-ceki juga kira-kira kita sebagai milenial atau Gen Z juga, kalau misalnya nih belum familiar sama koperasi, gimana caranya biar program yang dibikin sama Kementerian Koperasi ini bisa bikin kita jadi lebih sejahtera dengan lifestyle yang baru. Nanti titip ditanyain ya Kak Edo ya. Aman, semuanya udah masuk dalam list buat Gen Z dan milenial juga. Siap kalau gitu. Kami persilakan deh kalau gitu obrolannya, kita mau nyimak dulu. Silakan Edo. Oke, thank you Afif, Eiza. Detikers, sekarang saya lagi ada di Kementerian Koperasi, dan seperti yang udah dilihat sekarang di sebelah saya udah ada Pak Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang akan ngobrol banyak soal topik spesial yang akan kita bicarakan pada hari ini. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu buat Detik Pak. Kalau ngomong soal koperasi,
Hari ini rasanya topik ini banyak jadi diskursus juga buat masyarakat Pak. Dan sepertinya sudah cukup lama masyarakat tuh nggak ngobrolin soal koperasi gitu Pak. Betul. Dan saat ini dengan satu lagi terobosan baru dari pemerintah namanya Koperasi Desa Merah Putih. Dan mestinya ini juga jadi salah satu terobosan untuk ekonomi Indonesia. Cerita deh Pak, bagaimana excitednya pemerintah yang akan segera merilis Koperasi Desa Merah Putih ini Pak Budi? Jadi koperasi itu berasal dari bahasa kooperatif, yang artinya kerjasama. Jadi koperasi itu ajimatnya dua, satu usaha bersama, dua menguasai jadi orang banyak. Jadi koperasi itu adalah sebuah badan usaha. Ya. Badan usaha yang digerakkan oleh sekumpulan orang yang bertugasnya adalah selain badan usaha, dia juga ekonomi, artinya kewirausahaan di sana. Dia juga ada fungsi sosialnya dan fungsi edukasinya. Siap. Jadi koperasi ini harus menjadi gaya hidup kita di masa mendatang. Karena koperasi ini dibangun dalam sebuah fondasi Indonesia bernegara. Karena koperasi itu amanat konstitusi. Ya. Jadi mau mengembalikan koperasi sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Koperasi sebagai amanat konstitusi, sebagai pengarus utamaan koperasi dalam gerak ekonomi Indonesia. Siap. Begitu. Saya kalau baca dan memantau sejumlah laporan, karena memang sampai pagi tadi masih dibahas di sana Pak ya, sangat excited sebenarnya dengan bagaimana pemerintah mau kembali menggerakkan koperasi di Indonesia gitu. Dan menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% katakanlah seperti itu. Tapi apa Pak yang membedakan Koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi-koperasi sebelumnya yang juga digerakkan oleh pemerintah? Begini, Kopdes Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih ini dalam perencanaan pembangunannya itu ada berbagai aspek di sana. Jadi dia ada gerai sembako, ada gudang untuk pupuk, Alsintan dan Saprodi, sarana produksi pertanian, dan juga dia apotik desa. Karena kita tahu masyarakat desa ini membeli obat dengan harga yang sangat mahal, sehingga perlu ada terobosan-terobosan itu. Yang keempat itu klinik desa, yang kelima simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan kantor koperasi. Jadi dalam satu koperasi simpan pinjam gedung itu bisa ada 6 tadi, begitu. Termasuk juga nanti ada truk untuk sarana transportasi dan logistik. Jadi produk-produk desa hasilnya dibawa lewat truk itu, dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa dibawa melalui sarana transportasi truk itu. Jadi juga memiliki truk. Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ini terus terang gagasan Pak Presiden yang luar biasa. Karena koperasi ini adalah sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Sepakat. Kenapa demikian? Karena kemiskinan ekstrem ini banyak di desa. Jadi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan bisa mengentaskan, menghilangkan kemiskinan ekstrem di desa, dan juga bisa membawa kemajuan bagi desa. Makanya karena itu di forum ini saya juga menyampaikan kepada seluruh aparat dan kepala desa di seluruh Indonesia bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu adalah bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib rakyat, khususnya rakyat di desa. Gitu loh, supaya bisa dientaskan dari kemiskinan dan juga bisa tingkatkan kesejahteraan. Amin. Kayaknya kalau mendengar tadi paparan dari Pak Budi tujuannya seperti apa, semua masyarakat Indonesia akan mengamini bahwa Koperasi Merah Putih ini akan bisa sukses gitu Pak ya, untuk membantu ekonomi Indonesia gitu, untuk bisa melaju lebih cepat gitu. Tapi tantangan pasti juga ditemui oleh masyarakat. Fungsi Koperasi Desa Merah Putih ini untuk melawan rentenir.
melawan tengkulak. Yang sudah merajalela. Pinjaman online di desa-desa yang menjerat dengan bunga yang mencekik leher. Ini nggak fair. Lingkar kemiskinan ini harus dipatahkan di desa. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat desa, rakyat desa dieksploitir sedemikian rupa sehingga keuntungan ekonomi dan nilai tambah ekonomi ini tidak dinikmati oleh rakyat atau masyarakat desa. Ini persoalan kecintaan Pak Presiden kepada rakyat. Hati Pak Presiden ini ke rakyat. Gitu loh. Jadi bisa dibilang Koperasi Desa Merah Putih ini juga jadi satu alat untuk bisa memerangi itu tadi. Pinjol, rentenir, tengkulak. Ini yang secara masif, sistematis dan dalam waktu lama ini mengeksploitasi kekayaan masyarakat desa. Banyak warga desa terjerat dalam lingkar kemiskinan ini karena praktek-praktek tersebut. Sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memutus, memangkas mata rantai kemiskinan yang ada di desa. Terutama kemiskinan ekstrim. Kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi pusat produksi dan distribusi ekonomi bagi masyarakat desa. Gitu. Kalau bicara soal mata rantai kemiskinan di desa kan Pak, ini udah terbentuk lama sekali. Alias rasanya susah untuk memutus mata rantai tersebut. Enggak. Kita nggak boleh pesimis. Betul. Sesuatu harus optimis. Betul. Saya yakin ini Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memangkas kemiskinan ekstrim di desa. Jaminannya seperti apa Pak? Enggak, kita yakin. Karena kita udah tahu problem kemiskinan struktural di desa itu seperti apa. Baik. Begitu loh. Lahan pertanian dibeli murah, dieksploitasi, begitu panen harganya ditekan rendah. Nanti Koperasi Desa ini juga bisa menjadi off-taker. Produk-produk pertanian di desa sehingga masyarakat desa bisa memperoleh harga yang baik dan dengan sendirinya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Katakanlah Pak, misalnya ada masyarakat desa yang penghasilannya pas-pasan gitu Pak, untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa nanti mekanismenya di lapangan ketika Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan? Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini kan beberapa unsur tadi, baik dari pertanian, kesehatan, termasuk juga harga-harga barang-barang kebutuhan masyarakat desa yang bisa kita turunkan harganya secara signifikan. Seperti tadi contoh obat generik, kenapa kita, yang penting kan fungsinya bukan beli mereknya. Itu udah memangkas sendiri. Itu dari sisi pengeluaran warga masyarakat desa. Sisi penerimaannya alias pendapatan masyarakat desa bisa tumbuhkan dengan produktivitas, dengan pinjaman yang lebih kompetitif, lebih baik, nggak terjerat oleh rentenir dan tengkulak gitu loh. Jadi keberpihakannya full buat masyarakat. Jadi ini Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk keberpihakan dan program paling nyata dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Baik. Kalau koperasinya bisa menggerakkan ekonomi sebesar itu, berarti juga modalnya juga harus besar Pak, Pak Budi. Seperti apa modal yang akan menyokong koperasi-koperasi ini Pak? Dalam beberapa kesempatan minggu ini kita sudah menggelar raptas dengan berbagai pihak. Kita optimis kalau ini kerja ini harus bukan sekedar teknokrasi, tapi juga movement. Koperasi Desa Merah Putih ini harus bersendi pada gerakan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat desa, untuk memperbaiki nasibnya. Ini bentuk negara hadir di desa-desa. Kita ini mau ngelawan praktek-praktek yang merugikan masyarakat desa. Gitu loh. Pak, nggak susah nanti atau jangan berpikir kita gini loh, ini pengalaman waktu zaman Indonesia mau merdeka. Perdebatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, kita mau merdeka. Baru 10% masyarakat warga Indonesia yang bisa baca tulis. Mau nunggu semuanya baru baca tulis baru merdeka. Kan nggak begitu. Tantangan kita anggap sebagai cara upaya kita secara cerdik dan cermat untuk menghadapi sebuah
persoalan yang ada. Jangan basisnya jangan pesimisme. Ini berat, ini enggak. Selama kita punya keinginan, punya kemauan, semesta pasti mendukung kita. Siap. Begitu. Jadi semangatnya optimisme Pak ya? Enggak, sesuatu harus dimulai dari optimisme. Iya. Kalau ngomong nggak punya ini, ya kapan mau bergerak? Tidur aja ada resiko kok. Tapi kalau boleh curhat Pak Budi, ketika berusaha untuk menjalankan ini, walaupun ini masih akan dirilis nanti Juli Pak ya, rencananya Pak ya. Tantangan apa yang ditemui di lapangan Pak? Yang pasti kita bicara bukan kendala, tantangannya apa? Ini, tantangannya adalah sumber daya manusia. SDM. Sumber daya manusia. Karena memang kita sekian lama 26 tahun koperasi dipikirkan. Sehingga soal pengalaman dan keahlian masyarakat untuk berkooperasi itu menjadi penting. Dan yang penting yang ketiga adalah disiplin keuangan. Karena koperasi jika dikelola secara baik, secara disiplin, terutama keuangannya, disiplin keuangannya, saya yakin koperasi ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat di desa. Untuk SDM seperti apa? Mungkin berkaitan SDM juga. dalam pengertian begini, capacity building bahasa itu ya, peningkatan kapasitasnya ya. Di situ ada ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang harus diajarkan kepada masyarakat desa. Karena gini, mengelola satu gerai atau warung itu kan perlu pengalaman, keahlian dan disiplin keuangan. Nah, itu yang harus dilatih, ditularkan, sehingga masyarakat desa bisa mengelola gerai itu dengan sebaik-baiknya. Benar. Begitu. Mungkin berkaitan juga tadi sama titipan pertanyaan teman-teman di studio tadi Pak. Bagaimana mengembalikan generasi muda kita untuk bisa mau ikut mengurus koperasi. Mungkin ada pendekatan seperti apa yang akan dilakukan? Itu yang tadi juga saya sampaikan pada rapat kemarin dengan kementerian lembaga, bahwa harus ada anak muda. Karena anak muda yang idealis, anak muda yang penuh semangat, ini bisa menjadi motor penggerak Kopdes Merah Putih ini. Justru saya juga menghimbau kepada seluruh anak muda, terutama anak muda dan pemuda desa di seluruh Indonesia untuk aktif di Kopdes Merah Putih ini. Begitu. Apa namanya ya? Bumbunya Pak untuk bisa mereka mau ikut kembali ke desa, katakanlah kembali ke desa begitu ya, sejalan dengan semangat pemerintah juga untuk kembali bangun desa gitu Pak. Dan itulah peran penting generasi muda dalam membangun desa. Karena desa maju, Indonesia akan maju. Membangun desa berarti membangun Indonesia. Baik. Gitu. Dan alat tools utamanya adalah koperasi sebagai organisasi yang memiliki 3 fungsi sekaligus tadi. 1 badan usaha, 2 lembaga sosial, dan 3 fungsi edukasi. Iya. Mendengar penjelasan Pak Budi ini, saya ngebayangin berarti nanti koperasi yang sudah berjalan ini bisa jadi satu alat juga untuk bisa memerangi kejahatan-kejahatan di desa gitu Pak ya, buat masyarakat desa. Begini, selama kontrolnya baik, sistemnya baik, regulasinya baik, tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Yang selama sistemnya baik, menurut saya semua potensi kemungkinan penyalahgunaan pengelolaan koperasi desa Merah Putih ini bisa kita eliminasi serendah mungkin. Gitu. Kita nggak bilang nggak ada masalah ya. Benar. Dalam pengelolaan, namanya manusia kan. Tapi yang pasti sistemnya jalan, stick and carrotnya jalan. Jadi siapa yang berprestasi dikasih apresiasi, yang bersalah ya memperoleh konsekuensi. Jadi ada reward and punishment. Reward and punishment-nya jalan. Begitu. Jadi ketika nanti ada pengawasan, punishment bisa dijamin sama pemerintah begitu Pak ya? Betul Mas. Karena kita nggak pengen koperasi ini nanti lagi-lagi seperti yang sebelum-sebelumnya cuma tinggal papan nama doang gitu. Kita berharap, gini, prinsip koperasi itu kan sukarela, mandiri, gotong royong. Dan itu juga harus ditumbuhkan kesadaran itu kepada seluruh masyarakat. Bahwa koperasi ini adalah ekonomi konstitusional. Karena sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip negara ini didirikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33.
Begitu. Pak Budi, saya harus nanya ini nih, karena ini juga jadi diskursus juga di masyarakat. Ada penolakan di beberapa desa juga, Pak. Mereka bukan nolak, mereka nggak paham. Belum paham. Belum paham. Saya yakin kan ketika saya ditanya juga beberapa kepala desa dan beberapa organisasi desa juga berkomunikasi dengan saya. Ya. Pak Menkop ini gimana? Saya langsung jawab dengan lugas. Kopdes Merah Putih itu tidak ada di Istana Merdeka. Tidak ada di Kementerian Koperasi. Tidak ada di Kementerian Desa. Adanya di desa bapak-bapak ibu sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepala desa mau nggak warga masyarakat sejahtera? Baik. Warga masyarakat tidak terjerat rentenir dan tengkulak. Mau nggak warga desanya tidak terjerat pinjaman online yang mencekik leher? Itu. Saya balikan karena kepentingan pendirian koperasi desa Merah Putih ini untuk warga desa, untuk masyarakat desa, untuk rakyat desa. Begitu loh. Dan ini adalah konsepsi negara hadir di desa untuk melawan tengkulak, rentenir yang menjerat dan membuat masyarakat desa berada dalam kubangan dan lingkaran kemiskinan. Ya. Khususnya di desa. Bahkan mungkin bisa sekalian merangin pinjol, Pak ya? Ya bisa. Judi online gitu. Pasti. Sekalian tuh paralel tuh Pak ya. Ya. Bisa. Karena ekonomi masyarakatnya kan makin naik, berarti itu akan ditinggalkan gitu Pak Budi ya. Baik, Pak Budi terakhir mungkin ini berarti akan dirilis kabarnya Juli nanti Pak ya? Ya ini sekarang persiapan jalan terus. Kita juga optimis bahwa selama masyarakat, terutama masyarakat desa menyadari pentingnya sebuah organisasi, sebuah lembaga yang bisa membawa mereka ke arah kemajuan dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat, saya yakin pasti akan didukung oleh warga desa. Sekali lagi, ini Koperasi Desa Merah Putih ini untuk warga desa, bukan untuk orang yang ada di Jakarta. Orang kopdesnya ada di desa. Bapak Ibu sekalian kok. Jadi semua akan dinikmati sama masyarakat desa. Sehingga kalau penolakan ini menurut saya karena belum paham, terus ada yang mencoba juga menunggangi politik dan pasti gagal. Baik. Pasti gagal orang ngurusin orang pro rakyat kok kalian. Kalau dinikmati masyarakat loh, pasti ini program didukung, ya? Ini program lewat Koperasi Desa Merah Putih ini memang untuk warga desa. Kalau kalian tolak, kalian ntar digilas rakyat. Begitu. Apalagi yang coba-coba main-main memprovokasi. Nanti digilas rakyat. Begitu loh. Pokoknya kita kan setia di garis rakyat. Baik. Pak Presiden Prabowo ini hatinya, pikirannya ini setia terhadap rakyat. Baik. Begitu loh. Siap. Berarti ini payung hukum sedang disiapkan. Payung semuanya sedang kita siapkan. Dari aspek kelembagaannya, modul-modulnya, regulasi-regulasinya. Kita lagi matangkan semuanya. Jangan bereaksi terhadap sesuatu yang basisnya hoax, basisnya fitnah. Basisnya provokasi. Tenang aja, provokasi. Orang kita udah tahu kok siapa yang memprovokasi, motifnya apa, orangnya siapa, tujuannya apa, kita udah tahu. Gak usah di-spill di sini. Nggak usah saya spill. Gitu loh. Tapi saya cuma mau mengingatkan aja di forum ini, udahlah, kalian jangan menghalangi pemerintah ini untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat. Baik, tentu. Sukses untuk proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putihnya Pak. Dinantikan tentunya harapan-harapan tadi bisa terrealisasi. Dan tentunya tadi bagaimana koperasi ini nanti setelah beroperasi akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat desa. Harga-harga yang akan lebih murah begitu Pak ya. Dan juga tentunya pembiayaan pastinya untuk koperasi. Kita... terima kasih sekali lagi buat Pak Budi sudah mau meluangkan waktu. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan. Tapi selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa tentunya. Dan Pak Budi kita kembali ke studio. Kita sapa kembali Afif dan Eiza di studio. Guys, are you still there? Of course, masih menyimak. Terima kasih banyak Bapak Budi, terima kasih banyak juga penjelasannya mengenai program yang tentunya juga kita sambut bersama untuk masyarakat desa juga ya. Kita jadi ikut menyimak juga. Kita kasih semangat juga pemerintah untuk segera merampungkan agar segera bisa diluncurkan begitu ya programnya Koperasi Merah Putih ya.
Kayak dong selamat. Guys, sebentar sebelum kembali. Apa tuh? Sebelum kembali ke studio, boleh nggak aku ngajak Pak Budi untuk bilang tagline-nya Detik Sore? Oh. Siap. Boleh dong. Pak Budi, kalau kita nanti saya bilang Detik Sore, Pak Budi boleh jawab dengan nggak cuma hore-hore gitu Pak. Oke. Boleh Pak ya? Boleh. Kita kembali ke studio bersama tim Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat selalu Edo dan Pak Budi, sehat selalu. Menarik, ternyata ya memang program ini prioritasnya adalah untuk masyarakat desa juga gitu. Di village. Betul ya, bukan defile karena kalau defile muter nanti pakai mobil ya. Tapi tentunya juga kita berarti tugas kita adalah mendukung gitu ya satu program pemerintah di mana ya jadinya tadi mendengarkan bahwa program ini ditujukan untuk memberantas tuh ya pinjol. Pinjaman-pinjaman yang tahu gak sih Bang apa sih yang kalau Bang Toib yang nggak pernah pulang kan? Bukan. Yang kalau misalnya dia tuh bunganya gede banget gitu habis gitu itu loh. Apa sih Bang Emok ya? Ya gak sih yang dia tuh bunganya gede banget habis gitu dia nggak terregulasi lah dan segala macam akhirnya tidak terdaftar OJK, toto ilegal gitu. Betul. Dan juga nanti kan koperasi juga mungkin bisa menekan angka urbanisasi juga, Za. Jadi orang-orang desa nggak usah ke kota ya kan. Kalau di desa mereka kehidupannya udah cukup mumpuni begitu kan. Jadi di kota nggak terlalu macet ya kan. Bisa untuk pembiayaan untuk membuat bisnis atau usaha juga di masyarakat pedesaan juga ya. Guys, habis ini kita masih akan kembali lagi juga. Habis ini kita bahas The Hat-Trick, ngomongin bola. Bal-balan. Boleh. Bisa banget, enak bola banget ya. Jaketnya jaket bola banget kan. Emang iya enggak juga kayak menurut ini kan Juventus. Oh iya putih, benar, ya kan? Itu Juventini tuh. Juventini. Tapi sebelum kita lanjut, kita Bang Keliling namanya. Bang Keliling. Bukan, Bang ada istilahnya lainnya. Apa sih? Oke, lanjut lagi. Kita break dulu aja ya. Kita break dulu aja ya. Habis kita kembali lagi guys, jangan kemana-mana cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Welcome back to Mobile Legends. Nggak cuma hura-hura. Nggak dong. Kita kembali lagi Detikers untuk kasih tahu sama kamu ya. Ini salah satu segmen yang aku pengen langsung todong pandangan mata. Apakah ada tajil yang mungkin bisa kita hunting gitu. Itu dia. Kita langsung saja laporan dari NTMC bersama Brigadir Ade. Selamat sore Brigadir Ade. Nah. Selamat sore Afif dan Eiza. Apa kabar Brigadir Ade? Baik, alhamdulillah. Afif dan Eiza gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Brigadir Ade apakah sudah hunting takjil nih? Iya. Di daerah Cililitan sepertinya ini ya? Emang iya? Betul, di Cililitan. Buat hunting takjil belum ya? Oh belum, oke. Belum mulai atau memang belum terlihat para pedagang nih ya? Kayaknya terlalu early kalau jam segini. Gimana, Eza? Belum terlihat yang jualan ya Brigadir Ade ya di sana? Udah banyak yang jualan. Kalau aku pribadi lebih suka yang mepet-mepet biar masih anget. Oke. Strategi. Kata dia Brigadir, ntar dulu habis laporan baru. Iya benar. Baiklah kalau begitu silakan dengan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Afif dan Eiza. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Simpang PJT Cililitan, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama sudah terjadi kepadatan dari berbagai arahnya. Baik dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Dewi Sartika ataupun Kalibata, sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kramat Jati. Dan harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar mengingat kendaraan yang akan menuju ke arah Dewi Sartika ataupun Kalibata agak sedikit terhambat mengingat banyaknya kendaraan antrian yang akan menuju ke arah Cibinong.
Dan harap bagi para pengendara yang akan menuju ke kawasan ini untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan kemudian selanjutnya dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kramat Jati, arus lalu lintasnya juga terpantau padat. Harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak, dan juga mengingat di kawasan ini merupakan perempatan simpang. Harap bagi pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan juga harap bagi pengendara roda 2 untuk tidak menyalip dari sebelah kanan dan juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2 juga harap tidak memastikan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Bagi pengendara yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Semanggi ataupun MT Haryono, harap cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia Tutup dan salah presisi. Demikian Brigadir Adi sedang melaporkan. Sejak kembali kepada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Aku mau tanya boleh nggak? Apa tuh? Brigadir Ade biasanya kalau puasa gini boleh. jam macet Jakarta tuh berubah ya? Jam macetnya biasanya jam pulang perkantoran, jam start jam 3, jam setengah 4 udah macet. Karena banyak masyarakat yang ngeburuin mau buka puasa bersama. Siapa yang pulang kantor jam 3? Enak banget tuh kantornya. Sabar, lagi puasa. Oh ya, mungkin dia masuknya jam 6 pagi. Mungkin habis sahur udah nyampe, kan kita gak ada yang tahu. Oh berarti kalau gitu kita harus mengantisipasi juga nih Za, ya kan. Iya, karena betul, biasanya kalau macet itu biasanya maghrib ya kan. Sekarang sebelum maghrib udah macet. Betul. Oke, terima kasih banyak Brigadir Ade informasinya. Terima kasih. Selamat berbuka nanti. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Selamat Salam presisi. Dan selamat berbuka juga nanti. Terima kasih. Selamat berbuka, kita udah langsung terbayang. Tadi ada ekornya, selamat berbuka juga nanti. Nanti, ya nggak sekarang dong. Ini kan Eiza buka ikutin waktu Bangladesh ya, berarti masih jam 8 malam loh. Ya, pahala nambah enggak, ya kan? Kepuji enggak, ya kan? Lapar-lapar doang, enggak lah. Kita ikut-ikut aja yang sah-sah aja lah, yang normal-normal aja lah ya. Anyway, habis ini kita mau ngomongin soal gue banget ya. Banget ini. Mantap. Nah, udah duluan. Iya, ini kebetulan Persei Eiza, Persatuan Sepak Bola Eiza ya kan? Persei Eiza. Aduh centil Persei. Abis ini kita ngomongin apa Kak Afif? Ngomongin the hat-trick, kita ngomongin soal bentar kan Timnas main nih ya kan. Biasanya tuh kalau Timnas main tuh ada namanya Garuda Calling. Nah, sudah sampai manakah persiapannya? Bentar, Clifford. Yang calling Garuda. Itu kan gagak. Bukan gagak. Garuda bunyinya gitu. Nanti kita memprediksi nih siapa saja Garuda Calling ya kan. Squad pemain yang akan dipanggil pelatih Kluivert untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 20 Maret sampai 20 Maret dan 25 Maret lawan Australia dan lawan Bahrain. Termasuk katanya ada yang mau ngespil juga nih, ada pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi lagi. Iya, ya kan? sesaat lagi. Nah, ya udah kalau gitu. Habis ini Detikers kita akan kembali dengan informasinya. Jangan kemana-mana, cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore. Hore. Itu jadi apa ya? Ini Michael Jackson. Iya, Michael Jordan. Ya kan? Bukan dong, mentang-mentang sama-sama olahraga ya. Yes.
Let's talk about soccer dan timnas yang sudah memasuki persiapan. Kayaknya udah bukan memasuki persiapan lagi ya. Harusnya udah siap sih untuk menghadapi pertandingan tanggal 20 Maret mendatang. Oleh karena itu kita langsung menghadirkan, ini dia pelatih timnas yang baru. Oke, Patrick SpongeBob. Salah. Ada Pak Lukas Aditya selaku Ratu Detik Sport. Selamat sore Pak. Selamat sore Afif, selamat sore Eza. Hai. Ini lagi seru ya diobrolin juga soal naturalisasi gak nyambung. Iya, benar betul. Ya, ada 3 pemain terbaru yang nanti dinaturalisasi lagi. Siapa ya Pak? Joey Pelupesi, Dan James, sama Emil. Oh iya, Emil Audero. Mulyadi. Emil Audero Mulyadi. Iya. Itu nanti kalau nggak salah mereka itu diambil supaya tanggal 10 di Roma. Di Roma ya, dan kayaknya kan masih harus pendaftaran ya. Harusnya sih pendaftarannya udah. Bukan 13 ya Pak? Enggak ya? Tanggal 10 juga ya? Harusnya udah sih. Harusnya udah untuk pertandingan FIFA Matchday bulan Maret ini. Dan kemungkinan ketiganya nggak akan masuk sih untuk Garuda Calling yang besok. Berarti buat next ya kalau gitu ya? Untuk bulan depan. Nah. Sebelum kita terlalu jauh. Kita ke pertandingan terdekat dulu aja lah ya. Bulan ini ya ada 2 pertandingan Eza. Lawan Australia di Sydney dan lawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Dari pandangan mata, bagaimana persiapan tim kita? Mengingat juga ini pertama kalinya juga bersama dengan Patrick Kluivert. Ya, ini menarik ya Isya ya, karena kemarin kan pemain yang dipanggil Sintayong sebagian besar kan itu aja ya. Nah ini menarik kita bahas bagaimana Patrick Kluivert nih. Garuda Calling yang pertama akan seperti apa komposisinya kan? Apakah ada pemain Liga 1 seperti yang sudah diomongin, yang pemain Liga 1 akan menjadi tulang punggung timnas atau banyak pemain naturalisasi lagi yang akan pemain diaspora yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia gitu. Dan ini kan sebenarnya mepet banget ya Pak. Apakah PSSI memiliki rencana untuk TC udah nggak mungkin ya training camp ya? Karena memang sebenarnya mepet banget ya. Untuk FIFA Matchday di negara-negara yang sepak bola yang sudah maju itu nggak akan ada TC sebenarnya. Oh gitu ya? Karena memang ya pemain kumpul karena sudah main di klub dan pelatih timnas tinggal mengatur strategi aja sih sesuai dengan strategi yang ingin dia usung dengan pemain-pemain yang dia panggil seperti itu. Oh bukan TC Pak, maksud gue sorry, uji coba. Secara kan kita Patrick Kluivert pelatih baru nih Za, ya kan lu pelatih baru pasti butuh uji coba dulu kan. Betul. Iya kan. Apakah kita nggak punya itu Pak waktu itu? Building chemistry gitu. Nah itu dia di retret di Magelang gitu Pak. Iya bisa. Bedanya ya betul. Beda judul. Biar sinkron kan strategi yang akan diusung dan apa yang akan dilakukan pemain di lapangan nanti biar sinkron. Tapi ini nggak ada berarti kita Pak coba. Wah, ini terlalu resiko nggak sih Pak? Sebenarnya ya apa yang diambil PSSI memutuskan memecat Sintayong dengan menggantikan dengan Patrick Kluivert itu sudah jadi pertaruhan besar ya. Sudah diperhitungkan begitu ya? Harusnya sih sudah diperhitungkan karena memang ya ini pergantian besar loh gitu. Iya sih deg-degan sih, gue sih jujur deg-degan Pak gitu ngeliat, karena ya oke lah mereka pemain bola hebat-hebat semua gitu, cuma kan tetap aja butuh chemistry gitu kan, apalagi pelatih baru. Dan seharusnya dengan kemarin sudah cukup sering main bersama Sintayong, waktu dilatih Sintayong ya chemistry itu harusnya udah terbentuk antar pemain lah ya. Nah tapi kan formasi yang akan diturunkan nanti, apakah formasi yang sama yang diturunkan dengan sama Sintayong kemarin itu yang atau yang menarik baru? Kita tunggu Eza. Belum makanya Garuda Calling-nya kita lihat dulu nih besok apakah pemain-pemain yang sudah sering dipanggil Sintayong tetap akan dipanggil juga ketika Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih kepala. Nah, yang menarik adalah di posisi back nih. Posisi back rame ya, Pak? Rame banget rame dan banget di back. Ada kabar buruk sih. Semalam kan Kevin Dix cedera kan. Meskipun dia baru main sekali, dimanapun juga Kevin Dix itu ya tier 1 lah kalau di pemain Eropa ya, pemain klub Eropa. Nah itu siapa yang akan menggantikan dia? Nah di posisi ini ada banyak pemain sih memang seperti Sandy Walsh, terus Yakob Sayuri dan Aslawi Mangkualam itu bisa menggantikan dan tergantung strateginya Kluivert nanti siapa yang akan dimainkan. Apakah formasinya akan 4-3-2-1 atau 4-3-1-2 atau 3-4-1-2 itu yang nanti akan mendasari bagaimana Garuda Calling ini akan disusun seperti itu. Soal Elkan Bagot Pak, apakah akan punya tempat kembali di timnas Indonesia di eranya Patrick Kluivert sekarang? Nah, seperti yang ini ya pernah dibahas dulu.
beberapa pemain kan memang nggak punya khas lagi di saat Sintayong. Salah satunya Ekan Bagot, juga Sadil Ramdhani yang dicoret di Piala Asia. Nah sekarang ini mereka punya angin kedua nih, jadinya nanti mungkin aja dipanggil ya. Seru. Nah ini justru sebenarnya yang aku cukup penasaran juga, di mana pasti kan banyak alasan atau sebetulnya pasti punya segudang alasan mengapa Kluivert ini akhirnya ditarik untuk Indonesia juga. Dia punya ciri khas tertentu nggak sih kalau membuat sebuah formasi gitu, yang akhirnya bisa jadi kisi-kisi untuk formasi yang nanti akan dimainkan nih sama timnas for the first time. Biasanya yang ada orang tambah, ada pemain tambahan. Iya, tambahan. Kita kedatangan extra player Reza Pratama dari Detik Sport juga. Pura-pura aja. Pura-pura. Kita balik ke Mas Sukas dulu. Gimana tadi Pak? Nah, di kesusunan kepelatihan timnas ini kan ada Alex Pastur ya. Sama Denny Lanzat. Dan Alex Pastur kemarin disebut sebagai ini loh otak strateginya timnas. Nah, melihat skema formasi permainan yang biasa diusung Pastur itu biasanya 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. 3 back berarti ya Pak? Ya. Jadi sebenarnya formasi ini akan fleksibel dengan ketersediaan pemain yang sudah dipanggil. Nah, nanti kita lihat aja siapa sih yang akan menjadi pemain yang akan dipilih oleh Alex Pastur dan Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Apalagi kita mempunyai target ya di Australia itu meraih 1 poin minimal. Ya kalau misalnya menang ya syukur alhamdulillah gitu. Karena itu akan memuluskan kita mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026. Wow. Semakin dekat nggak Deng? Ke USA kita. Ada masih jauh tapi negara kan? It's getting closer gitu. Iya. Tapi kalau Pak Reza sendiri Pak, realistis gak sih Pak Indonesia lolos ke Piala Dunia? Wah lama jawabnya nih, kayaknya banyak banget tekanan dalam hidupnya. Kalau mau berpikir secara ada otak sama hati itu beda. Kalau gimana tuh? Hati pengennya sih lolos. Sebagai pengen lah ngeliat negara sendiri masuk ke Piala Dunia. Siapa sih yang nggak mau? Tapi kalau dipakai rasional, pakai logika, ya mungkin untuk sekarang masih terlalu apa nih? Cepat lah. Moga mungkin terlalu masih banyak yang perlu dibenahi, meskipun pemain yang dipanggil pun nggak jelek. Pemainnya average rata-rata bagus lah untuk bisa bersaing masuk ke. Cuman untuk sekarang, untuk saat ini realistis aja sih, mungkin setidaknya sampai ke babak keempat. Lalu lihat dari situ bagaimana pencapaiannya. Kalau dari situ mungkin bagus juga ya, mungkin ada bisa lah, itu kita baru bermimpi. Tapi untuk di putaran ketiga ini mendingan lebih baik kita fokus nih kedua laga ini minimal meraih 4 poin lah setidaknya. Walaupun sebenarnya target 6 poin. 4 poin itu paling realistis sih dari 2 laga besok lawan Australia dan Bahrain. Soalnya kan ketum PSSI Pak Erick Thohir bilang, kalau target utama PSSI itu sebenarnya Piala Dunia nggak 2026 ya Pak? 2034. Tapi momentumnya tuh ada sekarang. Tiba-tiba kok kita masuk ronde ketiga, kok kita bisa ngalahin Arab begitu. Jadinya kayak tanggung basah. Kepalang basah ya udah, kenapa nggak di... Situasinya kan seperti Olimpiade Paris kemarin kan. Betul sebenarnya Olimpiade Paris. Di saat Olimpiade Paris itu kita mempunyai kans ya, kita mau nggak mau harus kejar untuk mencetak sejarah. Cuman ya kita akhirnya gagal kan untuk di playoff. Sama Guinea ya. Sama Guinea kita kalah. Artinya ya berkaca dari Olimpiade itu yang tadi Lukas bilang, ya kenapa kita nggak coba kayak begitu aja, sejauh apa sih tanpa memberikan ekspektasi yang berlebih. Kita ya udah biarin aja mereka mau main sampai mana, karena toh kita pun tahu secara logika, secara hati kecil ya kita sebenarnya belum pantas untuk main di Piala Dunia. Iya sih ya secara luas ya, tapi ya iyalah. Kalau target kita mah pengen. Cuma ya, kita main lepas aja sih sekarang. Main lepas, nikmati pertandingan, tambah pengalaman gimana cara menyikapi pertandingan-pertandingan di fase krusial. Ya seperti kemarin lawan Arab Saudi kita bisa meraih kemenangan pertama dalam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Nah, kuncinya adalah yaitu tadi main lepas, gimana kita bisa memanfaatkan peluang. Semoga dengan bergabungnya Kluivert, lini depan kita yang kemarin kurang produktif bisa lebih bagus lagi. Gitu. Juga lebih kepada Pak. Kluivert ini kan lebih kepada soal mental dia sebagai pemain besar dulu, di klub-klub AC Milan, Barcelona. Lalu ada Ajax, Newcastle. Artinya Valencia dia bisa menularkan bagaimana sih
mentalmu menghadapi pertandingan penting. Jangan sampai kejadian seperti lawan Bahrain ya, yang terpancing emosi lalu lawan China juga apa overconfidence itu terjadi lagi nanti besok di laga lawan Australia dan Bahrain yang sejatinya emang kita bisa menangi 2 laga itu. Yang menarik sih susunan pemainnya siapa yang dipanggil. Iya, itu kan. Maksudnya gue harus siap-siap kalau misalnya gue dipanggil nih ya kan. Dipanggil apa? Panggil buat apaan, Pip? Dipanggil buat liputan. Buat liputan. Ada miss call dari Patrick 99 miss call kan. Patrick Wangai kebetulan. Itu lebih ke arah pinjol 99 kali. Jangan dong. Tapi nah sekarang baru kita masuk ke pemain naturalisasi yang baru. Urgensinya apa? 3 langsung di sebenarnya Eza itu adalah sebagai bang pemain sih. Kemarin itu kan ya seperti sekarang ini Kevin Dix cedera. Kalau misalnya nanti ada pemain lain cedera, kita udah mempunyai data pemain-pemain yang bisa dipanggil dengan kualitas yang sama. Kedalaman squad tuh ya? Kedalaman squad. Nah, makanya di pos penjaga gawang ada Emil Audero kan. Emil Audero timnas U21 Italia yang dulu sempat mau dipanggil tapi bapaknya nggak mau. Terus ini Emil Audero nih, ini Emil Audero Mulyadi belakangnya. Anaknya Pak Mulyadi. Nah, dia udah cukup berpengalaman ya, pernah juara Liga Italia juga bersama Inter Milan. Agak mirip Ashraf ya. Dia orang Lombok deh, bapaknya orang Lombok. Iya, terus orang Lombok bapaknya. Nah, Pink Beach. Bukan Deddy Mulyadi tapi. Deddy Mulyadi kan gubernur Jabar. Berarti Emil bisa makan ayam taliwang nih dia nih. Jago kali, iya. Benar. Terus Pak. Jadi ya itu sih agar lebih banyak pilihan untuk melapis Pais, nggak cuma Hernando dan nggak cuma Adi Satrio atau Nadeo atau Syahrul Tisna. Jadi ketika kita butuh kiper yang berpengalaman, stoknya ada. Di bek kiri sini yang numpuk banget sebenarnya. Bek kiri tuh Pratama Arhan, Calvin Verdong, Shane Patinama dan sekarang tambah Dan James. Itu ada James yang baru. Yang baru kemarin, baru sama Emil sama Joy Pelupesi. Nah itu yang numpuk banget memang. Jadi persaingan untuk di sisi kiri pertahanan Indonesia itu udah ada 4 orang. Jadi persaingannya akan sangat sengit. Sementara untuk di gelandang pertahan Joy Pelupesi akan menambah amunisi lagi. Karena kemarin cuma ada Ivar Jenner dan setelah itu pelapisnya Natanco. Ricky Kambuaya kalau untuk pemain lokalnya. Dan sekarang tambah Joe Pelupesi dan kalau ada Jairo Riederwald mungkin akan lebih banyak lagi opsinya. Ya, walaupun itu agak rumit tuh. Jairo Riederwald itu kalau Jared Serwot namanya. Kenapa rumit? Apa yang bikin rumit? Karena dia pernah main di timnas U21 Belanda apa ya? Timnas senior bahkan. Timnas senior. Bahkan capsnya udah 3 kan. Susah ya. Apakah gapnya jadi terlalu jauh gitu dengan pemain? Enggak jadi ada peraturan FIFA tapi yang kalau sudah 2 tahun lebih tidak dipanggil itu bisa. Apa ini masalah ini juga? Buang keturunan soal garis keturunan juga. Masih dicari juga kan jalur keturunan dia. Kalau Pais kan waktu itu kan dari neneknya yang lahir di Jember. Kediri ya? Kediri. Oh, kampung Inggris dong? Ya, pantes. Jago bahasa Inggris. Padahal Pais orang Belanda. Gue Pak Reza ada pertanyaan menarik nih Pak. Ini soal naturalisasi kan kayaknya sampai sekarang tetap masih jadi perdebatan kan. Terbaru tuh Ahmad Dhani, anggota dewan kita bilang soal keturunan itu katanya pemain yang udah usia 4 apa nih? Nah ya itu, pemain yang udah 40 tahun itu gak apa-apa dikawinin aja sama orang Indonesia, anaknya bisa dibina begitu kan. Maksudnya tetap ada pro kontra gak sih Pak di naturalisasi ini gitu? Ya mungkin kalau kayak gitu, menurut saya itu asal ucap ya. Ya mungkin walaupun sebenarnya itu banyak lah, nggak perlu dia pun meminta kayak begitu, udah banyak ya. Contohnya dari bank pemain kita yang sekarang kita panggil itu kan berarti kan contohnya sudah banyak orang, artinya orang Indonesia menikah dengan orang asing itu udah banyak lah. Apalagi dari Belanda ya contohnya sebagian besar karena dari Belanda. Ya itu tinggal bagaimana PSSI bisa mencari bank pemain di sana ya, scoutingnya bagaimana cara mereka merayu agar supaya mau main di Indonesia yang mungkin nilai tawarnya lebih tidak setinggi biar mereka mungkin bermain di timnas Belanda atau di timnas banyak saingan ya. Yang saingannya artinya mereka bisa mungkin mendapatkan spotlight di Indonesia lah sebagai pemain timnas, karena kan otomatis dengan dia berstatus pemain timnas market value dia akan naik kan, dan dia akan semakin dikenal oleh nggak cuma masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan juga ya masyarakat luar akan lebih mengenal dia gitu. Dan seperti juga MLS, Pais di Gaet, pamor PMLS pun naik.
Dan dia udah punya satu fans berat kan, Pak Mu. Oh iya Pak Mu. Itu berat banget, sampai nangis ya. Sampai nangis. Artinya itu kan udah jadi satu contoh lah, contoh kecil bahwa ya bergabungnya pemain nasional itu juga membawa sisi positif dari ya engagement dari yang untuk misalnya MLS sekarang mereka udah klubnya apalagi terutama Dallas tidak ragu-ragu untuk memakai bahasa Indonesia atau lebih mengenalkan MLS secara luas lah ke penonton Indonesia ini loh, Paes mainnya di sini dan mereka lebih bisa berani menaikkan nama Paes. Tadi kan mungkin MLS mungkin hanya memakai nama Messi atau Giroud atau Suarez atau mungkin Inter Miami lah pada umumnya, Odell Beckham. Tapi mereka sama bisa punya Martin Paes untuk nih Indonesia main di Paes, main di MLS, Martin Paes. Ini loh liganya kayak begini, ini klubnya Dallas kayak begini. Berarti memang bisa dibilang juga naturalisasi ini memperluas pasar sepak bola kita betul. sih. Iya, betul. Pasar sepak bola dari liga tempat pemain kita masing-masing. Contohnya Jaitses juga. Nah itu Jaitses tuh. Yang dia katanya bendera Indonesia ada di stadionnya apa ya? Ya di Venezia. Artinya dia juga bisa membuktikan bagaimana seorang Jaitses itu bisa week in week out dia main rutin di Serie A dan menjabat kapten pula di sebuah tim Itali yang dimana dia harus bisa bahasa Italia mungkin belum selancar, dia bisa memimpin orang yang bukan non Italian, dia bisa memimpin sebuah tim, salah satu tim tradisional di Italia, Venezia ya, itu sudah menjadi prestasi yang bagus buat dia, artinya dia pengakuan dari orang-orang, karena tidak mudah. Yang kita sempat dengar cerita pengakuan Como kenapa tidak mau mendatangkan pemain Indonesia naturalisasi ya, itu karena mereka memang punya standar tinggi yang mereka tetapkan. Artinya pemain kita tidak bisa memenuhi itu, tapi sementara di Venezia, nih ada nih yang bisa naik, Bang Jai, nah itulah. Semoga makin banyak Bang Jai lain di Eropa ya, terutama di liga-liga besar lah. Gitu. Jadi duta gitu ya, duta sepak bola Indonesia lah ya, secara nggak langsung gitu. Kalau soal susunan pemain gimana nih Pak Afif? Siapa aja yang menurut Pak Afif akan dipanggil untuk Garuda Calling yang pertama nanti? Prediksi. Ya dari kiper dulu deh, dari kiper. Panjang banget nih Pak kita, 20 pemain dong. 26 bahkan. 26 malah ya. Iya. Kalau menurut gua sih hampir sama sebenarnya Pak. Hampir sama ya. Hampir sama sih. Cuman menariknya kemarin kan Patrick Kluivert berapa kali nonton ya Liga 1 walaupun nggak banyak gitu Pak. Mungkin dia bisa kayak Rizaldi, siapa yang ini Malik Rizaldi mungkin bisa dipanggil lagi gitu. Detan mungkin. Tapi Detan juga bagus. Rizaldi kan sedang cedera ya sekarang ya. Oh iya, mungkin Victor Detan bisa. Sebenarnya ada satu nama sih yang Liga 1 nih di Liga 1 yaitu pemain Dewa United selain Egy Maulana Fikri ya. Siapa? Septian Bagaskara. Karena dia bisa menjadi opsi untuk pemain nomor 9. Nah, Septian Bagaskara ini salah satu pemain lokal yang produktif karena dia sudah mencetak 7 gol kalau nggak 9 gol. Mentang-mentang namanya Septian harus di nomor 9 ya? Apa gimana? Septian Uhuy. Septian di Cahyo. Enggak, namanya memang Septian. Nomor 9 itu posisi ya, Za. Iya. Posisi penyerang tengah. Penyerang tengah ya. Ya sementara Ramadan Sananta kemarin juga sedang kesulitan di Persis Solo, Dimas Derajat juga tersingkir di Hoki Caraka. Persib Bandung, Hoki Caraka juga kan lagi masih susah ya Pak? Masih susah karena PSS kemarin juga sedang di juru kunci kan, performanya juga kurang oke juga. Nah, Septian Bagaskara ini bisa menjadi opsi sih karena memang Dewa United sekarang juga lagi bagus-bagusnya ya. Kemarin di Liga 1 habis menang 6-0 lawan Semen Padang dan mereka menjadi tim paling produktif di Liga 1 dengan 43 gol. Jadi pantaslah dicoba selain Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya kalau yang di Dewa United. Victor Detan bagaimana Pak Lukas? Victor Detan kan masih muda itu bukan sih? Iya, masih muda yang main di U20 kan kemarin di Piala Asia. AFF ya. Persaingan untuk di sisi sayap itu memang sudah ini ya, ketat penuh ya. Karena masih ada Ragnar Notmangun, Rafael Struik, juga masih ada Ole Romeni dan Witan Sulaiman juga. Itu juga masih bagus dan oke lah untuk menjadi sebagai tim player. Ya, dan masih ada Marcelino juga kan yang sering dipasang sebagai sayap. Nah, itu masih akan agak susah sih untuk Victor Detan, mungkin akan di U23. Dia sama si Fred de Boer siapa pelatihnya? Fred de Boer namanya susah. Fred de Boer. Ya, itulah itu. Tapi saya ingin sebenarnya lebih ingin melihat Victor Detan bisa dapat kesempatan sih, artinya bisa mulailah dikasih kesempatan untuk dia bisa mungkin bisa membantu memacu mental dia juga ya. Artinya dia itu.
Enggak pikat kurang gitu. Oke. Tapi kapan sih Pak Garuda Calling biasanya? Ini kan kita 20 main nih. Mungkin pekan depan ya. Pekan depan kali ya. Biasanya habis seminggu sebelum. Biasanya mungkin pas tengah-tengah Liga Champion lah bisa jadi. Menunggu pertandingan terakhir juga kan, karena kalau ada pemain yang cedera nanti akan manggil lagi. Oh ya Liga Champion minggu depan ya berarti? Ya, tapi kedua ya? Biasanya akhir pekan ini kalau enggak tengah pekan besok. Itu udah mulai dipanggil. Oke, patut dinanti. Tapi beberapa sih timnas sudah mulai manggil sejak 1-2 pekan lalu. Oh Brazil udah kan? Brazil tuh Anthony yang dipanggil Pak? Anthony dipanggil. Wah itu God nggak dipanggil. Neymar udah dipanggil lagi. Neymar dipanggil. Terus, Argentina juga udah ya, Messi masih dipanggil. Ya. Kalau di penjaga gawang ya Martin Paes sih. Iya. Pelapisnya mungkin Hernando dan Nadio. Di back Calvin Verdong, Pratama Arhan mungkin akan mendapat kesempatan karena dia juga lagi bagus-bagus ya kan di Bangkok United. Iya di BU dia. Terus di Sen Patinama masih sepertinya akan dipanggil juga. Di pos back tengah Jaizes, Rizky Ridho, Misil Gers. Dan mungkin back lokal lagi ya Muhammad Ferrari. Ferrari. Iya. Nah di back kanan ini yang kemarin kehilangan besar Kevin Dix. Mungkin Asnawi, Yakob Sayuri juga bisa akan dimainkan lagi. Back kanan agak Sandy Walsh. Jody Ahmad mungkin karena dia akan diambil sebagai pengalamannya kan. Ya, sebagai senioritas. Ya. Mungkin agak susah mungkin di posisi bek kanan ya, Lukas ya. Artinya mungkin stoknya tidak sebanyak di sisi bek kiri dan memang beberapa kali kan memang fans kita kan supporter suka mengkritik mensoroti permainan Asnawi yang drop ketika jauh berbeda dengan ketika di posisi bek kanan Sandy Walsh, Kevin Dix ya, antara Sandy Walsh atau Kevin Dix. Artinya mungkin kalau Kevin Dix bermain masih ada Sandy Walsh bisa taruh di posisi bek kanan. Yakob Sayuri lebih bagus secara ofensif sih. Ya. Karena kita juga membutuhkan kecepatannya overlap dengan kecepatannya dia. Dan di pos gelandang Tom Haye sepertinya masih akan dipanggil. Profesor. Ivar Jenner, Natancho. Untuk pemain lokalnya ya Ricky Kamboya memang lagi bagus banget sih di Dewa United ya, dia panas lah untuk mendapatkan kesempatan. Di lini depan Ragnar Mangun, Rafael Struijk, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand dan mungkin Egy Maulana Fikri dan Septian Bagaskara tadi yang kita bahas. Sepertinya Witan akhirnya mesti bisa Witan. Ya, mungkin kalau masih ada slotnya Witan akan dimasukkan juga. Menarik. Patut nanti. Iya, besok berarti ya kita baru akan bisa menantikan Garuda Calling. Pekan depan lah, akhir pekan ini kalau nggak pekan depan. Tapi kan kadang-kadang PSSI juga tiba-tiba Garuda Calling, kejutan kan. Iya bener juga sih. Surprise-nya ya. Tiket udah habis Pak ya, yang Bahrain ya? Bahrain udah habis loh. Udah habis Bahrain. Padahal Hamin 5 lebaran ya? Hamin 5 lebaran, mungkin itu menuju lebaran orang udah persiapan sebelum lebaran pulang nonton dulu bola. Mudiknya ditunda kan. Iya. THR-nya udah cair langsung. Udah pada boleh WFS, Walk from Stadium. Wow, malam-malam dong kita nanti. Masuk angin lah. Padahal di sana nggak boleh bawa tas besar. Oh iya, jangan. Bawa PC tapi boleh dong. Boleh. Bawa PC boleh. Bawa iMac digendong bisa. Asal jangan bawa tas besar. Iya, kan yang nggak boleh tas besar aja. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas, Pak Risa untuk waktunya. Minggu depan kita ngomongin Liga Champions juga seru nih kayaknya. Boleh. Ini baru leg pertama kan? Leg pertama. Leg kedua ntar nih. Long way to go. Kayaknya Rashford juara nih. Aston Villa Liga Champions. Boleh. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Lukas, Pak Risa. Sama-sama. Terima kasih. Ini ada seru loh. Oh iya, pekan ini ada MU Arsenal. Kamu pasti Liga Inggris. Kan saya Chelsea. Iya, ikut-ikutan ya. MU kan ya tau lah pokoknya. Iya. Enggak mau kita kasih semangat aja ya. Ya semangat aja. Apa Liverpool jangan sombong-sombong lah. Enggak, kita enggak ngomong apa-apa. Oh, enggak kayak Arsenal ya? Iya, enggak kayak Arsenal. Arsenal 7-1 kemarin menang enggak? Itu main bola apa main futsal tuh? Main bola apa? Main tenis tambah 1 skor lagi. Oh iya, itu 1 ya. Oke guys, abis ini kita ada Sunset Talk. Yap. Nanti Sunset Talk juga seru nih, Za. Kita ngebahas spesies yang baru ketemu. Betul, sebuah penemuan juga di Bogor. Spesies yang baru ketemu, ya penemuannya Pak ya. Penemuan yang baru. Spesies. Di Bogor juga. Bukan. Namanya ikan buta, Pak. Nah. Ikan buta serius, ikannya buta. Ya dia emang gak ada jaringan matanya. Saudaranya karena gak ada matanya. Gak ada matanya. Gak ada matanya. Jangan pakai mata dong. Nanti kita tampung pertanyaannya ya. Kenapa pertanyaannya? Abis ini tentunya masih di Detik Sore. Enggak cuma hore. Gue mau ngomong si buta.
Topik Sore balik lagi. Nggak cuma hore. Aduh, udah nggak sulit konsentrasi nih ya, memikirkan buka pakai apa. Iya. Masih berdebat tadi antara kolak atau biji salak ya. Emang nggak boleh disatuin? Diffusion. Pak, kolak biji salak panjang dong. Kan satu rasanya beda, Za. Kolak kan sama sih gula kuahnya. merah. Biji salak juga kuahnya gula merah juga kan? Bisa digabungin tuh bener-bener. Kalau sama bubur sumsum bisa di fusion menurut gue. Nggak bisa dong. Bisa sumsum kan banget. nggak bisa dong guys. Bisa Bubur sumsum kan ini apa? Yang putih kan. Iya. Tapi kan sebenarnya bubur sumsum juga ada yang di tuang pakai gula merah juga gitu. Terus sebenarnya juga dia tuh plain kan, bubur sumsum tuh nggak rasanya ada tuh yang nggak hijau tuh hijau apa hijaunya? Pandan. Sumsum. Bukan ya? Betul. Iya. Hijau tuh pandan. Kenapa nggak bubur sum aja? Kenapa harus sumsum? Soalnya kalau sum aja nantinya jadinya di Excel. Oh. Sam. Oh iya benar. Gitu. Sum ya, bubur sum. Kita perlu tuh ini sejarahnya tuh. Lain kali lah kapan-kapan kita telusuri ya. Sekarang kita kasih informasi dulu buat detikers yang mungkin tanggal 25 nanti mau nobar itu udah aman. Atau misalnya mau buka barengnya di luar kota itu udah aman. Karena udah ada pengumuman resmi bahwa ASN bisa melakukan work from anywhere di tanggal 24 sampai 27 Maret 2025. Wow. Ini sebenarnya juga dihimbau juga sih waktu itu, maksudnya juga pemerintah juga menghimbau nggak cuman ASN aja tuh yang diperbolehkan untuk WFA di tanggal berikut, tapi juga para pekerja swasta, karyawan swasta lah ya gitu. Nah, ini tuh sesuai dengan surat edaran Menpan RB tentang kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere atau work from office, work from home ya. Dan tentunya juga ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB melalui surat edaran Menteri PAN RB nomor 2 tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama hari suci Nyepi tahun baru hari begitu. Pokoknya menjelang Nyepi dan juga Idul Fitri ya. Gitu. Edaran tersebut juga dikeluarkan untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja, penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat. Iya, sama untuk ini pasti pemerataan ekonomi. Iya, ya kan karena kalau orang-orang udah pulang kampung itu kan ekonomi kan maksudnya ya masyarakat yang di daerah dilewatin kan warung makan jadi rame atau mungkin dia warung apa jadi rame begitu kan. Betul. Dan kalau ngomong-ngomong soal lebaran yang masih H-25 hari lagi ya Za ya. Apa H-24 ya? Gak kerasa ya Kak? Gak kerasa Za. Ntar tiba-tiba gue udah S3 aja. Gak kerasa banget gitu loh. Maksudnya tiba-tiba udah S3? Udah lebaran. Kalau lebaran dari SD kan udah korelasinya. Kalau misalnya kok tiba-tiba udah SMP kan gitu kalau ketemu. Nah gue tiba-tiba udah S3 gak ada yang tahu kan Za. Iya bener. SSS S3 SSS S3 kan SSS. Nah tadi gue bilang kenapa kita H-26 ya 24 ya. Yep. Karena ada ini Za bukan tren sih. Mana ya guys sorry. Ada tren baju lebaran di Tanah Abang. Baju one set lace hingga bordir laris. Lace ya. Iya. One set lace hingga bordir laris manis Tanjung Kimpul. Wow. Nah jadi Tanah Abang ini emang sudah terkenal menjadi surga untuk mencari baju-baju lebaran. Dan setiap tahun tuh pasti ada aja tuh Za trennya ya kan. Bantuin gue dong. Ada trennya nih, kalau misalnya penelusuran dari Wallipop ini adalah baju setelan yang terdiri dari atasan, nggak pakai atasan sama bawahan. Oh, atasan bawahan tuh saling deket ya? Gimana sih Kak, kamu mau ke arah mana? Aku juga bentuknya bingung. Jadi, ulang ya. Oke. Baju setelan yang terdiri dari atasan dan bawah atau one set. Ya. Sedang menjadi tren. Atau one set itu jadi tren. Oke. Kamu bisa menemukan aneka one set di Tanah Abang Blok B dengan beragam model dan harga. Betul. Mulai dari one set bahan lace dan bordir. One set polos hingga katun bordir yang timeless. Oke.
Seperti apa koleksinya? Ini deh nih contohnya. Ya. Jadi tahun ini udah shimmer tuh udah lewat ya. Shimmer tuh yang rame ya? Yang shimmer tuh yang bling-bling gitu loh Kak. Oh, shimmer tuh kayak glittery gitu, glittery. Don't waste your time. Apa tadi? Bling 182. Oh, ceritanya mau ke situ. Bukan. Shimmer tuh yang bling-bling gitu. Yang silo. Yang silo benar. Terus 2 tahun lalu hijau sage, sage. Hijau. Iya, hijau pandan tuh. Hijau pandan. Nah, sekarang berarti lebih ke one set lace. Sebenarnya lace tuh bahan yang mirip sama kebaya sih, setauku. Nah, aku tuh nggak tahu tuh bahasa Indonesia lace tuh apa gitu ya. Tapi istilahnya tuh bimbel. Les. Itu. Iya. Tapi ini buat cewek kan? Cowok nggak ada kan? Iya sih. Tapi kayak cowok jarang di cowok. Maksudnya cowok tuh trennya ya udah yang penting ada baju aja. Baju korden. Yang apa? Yang pink. Ada tuh yang Idul Fitri Kor. Yang dia pakai baju korden pink yang gambarnya burung angsa. Gak tahu gua. Ada. Baju. Iya ada bangonya, gorden zaman dulu Za. Iya. Nanti jadiin baju. Kayak gitu, tapi patternnya aja kan. Iya patternnya aja sih. Iya. Tapi jadi baju koko gitu, baju kemeja. Iya jadi baju kemeja aja gitu. Ya itu Idul Fitri Kor lah. Baju gorden. Oke. Ya baju koko juga kan gamis satu set. Juga ya. Gamis nggak pakai set. Iya, atasan aja. Gitu. Sampai bawah kalau gamis. Satu setnya ini. Nah itu tuh. Satu setnya sama gorden rumah. Iya sama gorden itu. Gue mau beli, mau cari tahun ini. Gue mau pakai itu. Astaga. Paling dong ya, orang tua gue. Lucu banget lagi. Mantap ya gordennya ya? Lucu banget, sumpah lucu banget. Untung gordennya gak polos ya? Bener. Tapi kayaknya udah ada yang jual Kak. Mau Kak? Ada kok di e-commerce banyak kok. Iya kan? Berapaan harganya Zak? Coba ya kita cek dulu. Baju gordenan unik dan lucu. Kenapa sih harus login? Kalau mau beli ada harganya. Ya udah antar kan masih shopping. Kan THR juga belum cair kan? Iya benar. Ntar THR cair ya? Belum lah Za. Oh, ya. Nah THR cair ketika ada pengumuman dari HRD. Itu dia. Tidak menjawab juga. Lah, iya kan bener kan kalau ada pengumuman udah cair pasti kan? Ini pertanyaan THR kita cair kapan ya katanya gitu. Itu nanti pengumuman biasanya kan seminggu kalau nggak salah tuh ASN udah 2 minggu sebelum ya Zek? Ada kan rumornya udah mulai 2 minggu sebelum. Kita waktu itu sempat bacain juga sih sebenarnya untuk Detikers juga bahwa sebetulnya ini masih nunggu pengumuman dari Kemenaker. Oh, Kementerian Tenaga Kerja. Ya, betul. Deket sini kantornya? Betul. Kita demo apa? Salah. Gak usah. Kadang-kadang suka ada demo. Tinggal ditungguin aja. Emang kalau udah TR mau buat apa sih? Ya pastilah, gue mau investasi di diri gue sendiri. Mau nabung. Nggak mungkin, pasti uang THR itu sejatinya harus dikeluarkan untuk di hari raya. Pasti, gue kalau ada pasti beli kue buat saudara-saudara. Beli besek lah, beli ini apa, parcel. Buat parcel buat saudara-saudara. Buat saudara-saudara, buat tetangga di rumah. Ketahuan banget. Apa? Bohongnya, nyebutnya aja udah kue. Besek. Parcel. Enggak, kadang kan gue harus parcel bentuknya Zah. Kadang gue misalnya satu brownies. Iya, besek tuh yang kayak dari bambu gitu gak sih yang dianyam? Gue tadi mau pakai parcel. Bukan jelek, tapi biasanya isinya nasi. Kayak nasi box tuh dulu. Lu jangan kayak wali kota, jangan kayak kades yang itu tuh yang dapat besek terus diomelin. Yang ditawain yang di makanya gue bilang besek bukan isinya nasi, kayak goodie bag, bukan kue atau bukan sirup atau bingkisan hari raya, bukan. Biasanya besek tuh nasi. Itu biasanya. Gue tuh kalau enggak kayak brownies, kue atau buah-buahan, bagi ya saudara-saudara aja. Lu gitu juga kan, Za? Enggak. Oh enggak, oke. Jujur aja. Enggak ya, udah. Enggak. Karena aku merasa aku belum punya kewajiban untuk melakukan itu. And mereka lebih kaya-kaya dari aku. Oh gitu. Kayak mereka kasih aku. Kasih nggak apa-apa. Ya sudah, kita apa lagi deh? Lanjut lagi. Kita masih menunggu ini kan, masih menunggu narasumber kita ya kan. Kita mau ngomongin itu kan, ikan buta. Betul. Karena memang sejatinya bagi gue sih, gue itu masih menyimpan banyak misteri sebenarnya. Betul. Ya kan? Tolong bantuin lah. Tolong kita break aja dulu, mau gak? Boleh, kita break aja dulu. Kita break dulu Detikers. Karena udah panas di sini, buka jaket dulu nih, gerah. Udah mau buka lagi. Nanti kita langsung Sunset Talk. Ya. Jadi yang mana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore.
kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Oke. Sini. Kenapa Mas? Udah mulai, Pak. Ada apa tuh? Udah live nih, Pak. Jadi. Udah mulai. Tadi kan suruh standby, Pak. Sini, Pak. Masuk aja nggak apa-apa. Stand by me, nobody knows. Ya. Salting ya. Ya, kita masih mau lanjut kasih lagi info-info juga buat Detikers, apalagi juga memang di bulan Ramadan ini ya kan kita harus banyak-banyak beribadah. Betul. Terutama yang muslim juga datang ke masjid ya. Betul. Kita harus berbangga diri loh. Soalnya masjidnya kenapa Kak? Soalnya masjidnya ini dari Menak ini Iza, saya kaget tadi mau bercanda nih ya, tiba-tiba ditunjuk. Jadi Menak ini katanya PBB menunjuk Istiqlal jadi model masjid yang dikembangkan di masa depan. Wow. Jadi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menunjuk Istiqlal sebagai model masjid yang akan dikembangkan di masa depan Detikers. Hal tersebut sampaikan saat dirinya membahas tentang pemberdayaan rumah ibadah yang termasuk ke dalam salah satu asta protas Kemenak tentang meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan pada konferensi pers di Auditorium HM Rasidjidi Kemenak RI Jakarta Pusat Kamis hari ini. Nah, kemudian juga beliau juga memang kan menjabat juga nih sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, beliau menjelaskan bahwa sebetulnya Masjid Istiqlal juga dianggap sebagai model untuk menciptakan toleransi. Karena memang di Masjid Istiqlal ini juga berseberangan langsung dengan Gereja Katedral Jakarta. Habis itu juga ada lorong, bukan lorong waktu tapi ya di situ ya. Yang menghubungkan. Silaturahmi. Betul, lorong silaturahmi yang juga menghubungkan lah ya dua tempat ibadah dari dua agama besar di Indonesia juga gitu ya. Nah, ini model dari Masjid Istiqlal ini akan terus dikembangkan ya dan sempat meraih juga predikat masjid paling hijau di dunia ya berdasarkan International Finance Corporation dengan pemberian sertifikat Excellence in Design for Greater Efficiencies gitu ya. Jadi adalah rumah ibadah yang ramah lingkungan karena dinilai juga udah memerangi perubahan iklim dengan ikut menurunkan emisi karbon karena juga banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Emang sejuk sih. Iya. Sejuk banget. Iya. Ini juga ada kabar yang sedikit kurang mengenakan nih dari Tangerang. Berseberangan ya beritanya ya. Iya, tahu sebenarnya enggak apa gue. Enggak apa-apa. Boleh silakan. Jadi ini juga tadi sempat jadi berita most populer Detikcom di kanal Detikcom, ini kalau dari Detik Finance, ada 2 pabrik sepatu di Tangerang tutup. 3.500 pekerja jadi korban PHK. Ini adalah 2 pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang. Keduanya adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Cingluh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI mengatakan PHK terhadap ribuan karyawan di 2 pabrik sepatu itu mayoritas dilakukan kepada anggota itu di KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan dia meminta agar pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah badai PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Karena setiap hari kayaknya ada aja ya berita PHK ya. Iya, jadi sebetulnya juga disarankan nih bahwa pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari berbagai kementerian juga ya. Jadi KSPSI ini diharapkan nih bisa melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan serikat pekerja di tingkat perusahaan yang bergerak di 2 pabrik itu untuk memastikan hak-hak buruh yang terkena PHK ini bisa terpenuhi ya. Salah satunya adalah pesangon gitu ya, atau mungkin juga bentuk-bentuk pelatihan biar teman-teman yang terkena PHK ini mungkin juga bisa tetap berdaya dengan membuat bisnis atau membuat usaha gitu ya dan lain-lainnya ya. Di sisi lain sebetulnya pihaknya juga akan menyebarkan informasi soal potensi kerja baru di daerah atau di wilayah lain gitu. Jadi memang buat Detikers yang memang juga perlu tahu nih ya sebetulnya PHK itu kenapa. Karena sebetulnya ada penurunan pesanan dari pemegang merek yang tentunya juga membuat kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi dan diperkuat juga dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan ini memang memasok beberapa seri sepatu untuk merek-merek yang ternama seperti Nike misalnya gitu. Jadi ketika diturunkan nih pemesanannya akhirnya juga ya kehilangan lah banyak order gitu. Iya sih, ya harus
Ya sedih sih, Za, gue kalau dengar temen gue juga ada yang sempat kena PHK gitu. Jadi kayak ya mau gimana karena perusahaan bukan punya kita kan. Betul. Jadi ya seenggaknya kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, bekerja keras juga lah, Za. Ya diharapkan juga sebetulnya mungkin lebih banyak lagi investor lainnya lah ya. Nah itu dia, gitu. Buat membuka lapangan kerja, jutaan lapangan kerja. Detikers ini juga soal bola juga nih, Za. Tadi lupa nih gue mention nih. Boleh. Jadi di Piala Dunia nanti itu bakal mirip-mirip sama kayak Super Bowl yang di Amerika. Jadi ada halftime show-nya. Wow. Nah ntar ini FIFA ini lagi menggandeng Coldplay untuk mengkurasi line up halftime show di final Piala Dunia 2026 nanti. Wah kalau timnas masuk, wah gila. Halftime-nya bisa nonton Coldplay. Bukan ondel-ondel. Yuk kita nonton Coldplay. Nah jadi Coldplay ini juga kan juga pernah merasakan panggung Super Bowl saat menjadi headliner yang ke-50 pada 2016 kemarin. Jadi ya FIFA sekarang ingin memperluas sektor sayap-sayap untuk bisa dapat masukan. Ya, gitu. Dia biar ya makin luas lagi gitu ya. Yang bisa nonton atau yang tertarik untuk nonton FIFA juga bukan untuk hanya dari pecinta bola aja, tapi juga para pecinta musik misalnya, atau mungkin juga memberikan daya tarik lebih lah ya. Nah itu kata-kata gue bilang daya tarik lebih. Itu gue mencari itu ya. Soalnya di Amerika ini Detikers, bola ini bukan olahraga besar loh, Za. Oh really? Kan di Amerika tuh paling gede NBA. Betul. Football tuh bola rugby. Iya betul. Mereka tuh bilang bola tuh soccer. Nah rugby itu football bagi mereka. Football, baseball juga besar di sana kan. Yes. Nah ini juga memang tantangan bagi FIFA gitu untuk menggelar Piala Dunia di sana. Dan juga zona waktunya kan beda banget, Za. Iya. Beda 12 jam sama kita loh. Ini kita misalnya sekarang jam 5:30 sore. Mereka baru 5:30 pagi. Betul. Jadi itu tantangan juga sebenarnya zona waktu itu. Betul. Jadi ya menggait lebih banyak lagi lah ya. Gitu dengan memberikan sajian atau mungkin juga memberikan entertainment yang lebih broad gitu. Apalagi sebenarnya juga Coldplay fansnya juga udah banyak dan tersebar di seluruh dunia juga gitu. Sobat Coldplay. Bukan ya? Sahabat ya. Oh sahabat Coldplay. Sahabat Coldplay ya. Coldplaylicious. Bukannya Coldplay dulur. Bukan ya? Makin jauh. Lanjut. Abis ini kita juga masih punya ini nih. Kultum. Iya, kita mau langsung kultum. Belum masih 8 menit lagi nih. Tadi Iza katanya mau main bola api, gak jadi. Belda ya. Lanjut. Apalagi ya? Kalau misalnya kita lihat di most populer detik.com ya Zah ya. Iya. Ini masih berita-berita soal hujan ini masih ramai nih. Iya Bandung katanya hujan tahu diinformasikan. Bandung banjir ya? Iya jadi tadi aku dikabari oleh salah satu detikers yang beruntung ya. Wow luar biasa. Jadi langsung dapat. Memberikan video loh, dia memberikan video bahwa ini di Dago. Ini deket Semansa, deket SMA-nya Bu Indi nih. SMA 1 ya? SMA Negeri 1 dekat situ lah pokoknya. Soalnya terlihat dari si lampu-lampunya tuh khas gitu. Nih ini katanya banjir karena hujan besar sekali. Tidak berhenti dari tadi sore detikers. Jadi berhati-hati. Dari siang kali? Dari siang betul. Dari siang? Ya. Gitu. Tapi daerah Dago bukannya tinggi ya Zah? Betul itu dia. Kayaknya sih... Iya betul. Jadi daerah yang lebih di bawahnya lagi lebih banjir lagi, lebih gokil lagi kayaknya aliran airnya. Tapi juga. Dago kayaknya emang banjir. Gue sebagai bukan orang Bandung nih maksudnya nggak pernah kan? Karena dia tinggi kan? Dia dataran tinggi. Nah iya kalau Dago banjir, Bandung gimana tuh? Yang lebih bawahnya lagi Gede Bage atau mungkin ya Gede Bage mungkin kemungkinan besar. Gitu. Soalnya emang semoga baik-baik saja ya Bandungku. Iya benar-benar Bandungku. Dan soalnya ini kalau di Detik News ya, ini tadi beritanya baru tadi nih jam 14.52. Nah, itu terjadi hujan disertai angin kencang di Kota Bogor yang bikin kaca mal sampai pecah, Za. Hah? Karena terkena hujan deras disertai angin kencang. Jadi BPBD ini mencatat
33 bencana terjadi di Kota Bogor akibat hujan deras disertai angin kencang sejak kemarin sore. Iya kan? Yang sudah tertangani itu 16 kejadian, yang belum tertangani atau on progress itu masih 17 kejadian. Sebanyak 22 kejadian diantaranya merupakan pohon tumbang. Terus ada rumah ambruk, terus ada atap terbawa angin 3 kejadian, rumah roboh 2 kejadian, dan tanah longsor 2 kejadian. Berdasarkan lokasi bencana, wilayah Kecamatan Bogor Utara terjadi 7 kejadian, Bogor Barat 9 kejadian, Bogor Selatan 4 kejadian, Bogor Tengah 5 kejadian, Tanah Sareal 8 kejadian. Fenomena angin kencang juga mengakibatkan kaca pintu mal di Jalan Pajajaran pecah. Kaca itu tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Jadi Detikers, sepertinya cuaca buruk belum berakhir ya Zaya? Betul, walaupun juga memang sebetulnya sempat diadakan rekayasa cuaca juga gitu. Tapi ternyata masih turun hujan di beberapa daerah juga. Alam tidak bisa kita lawan. Kita kirim doa semoga. Ya. Kita kirim doa semoga cuaca buruknya segera berakhir gitu. Gak ada bencana-bencana lagi. Betul. Banjirnya cepat surut. Amin. Rumahnya cepat bersih. Gak kena penyakit macam-macam. Gak ada biawak yang lewat. Oke. Biawak paling ngeri loh. Benar. Ular juga ngeri ya. Iya, ular. Hah? Gecko bisa. Biawak bisa juga Pak. Iya. Biawak bisa dikoleksi gak sih? Bisa. ya silahkan. Itu kalau akan mahal menjadi namanya satu toke, Pak. hobi Toke yang mahal. niche gitu. Kalau gede, toke. Mahal bisa. Kalau toke kecil, kalau gede toko. Oh iya benar. Oke lah guys. Hari ini kita akan mendengarkan kultum juga menjelang jam berbuka puasa. Temanya apa hari ini? Temanya apa? Ya. Oke, pada penasaran Kaza. Also selamat weekend Detikers. Kita berjumpa lagi di hari Senin mendatang. Kita cabut dari studio, Afif cabut. Eza Mangfira pamit. Semua kru tugas cabut. Sampai jumpa minggu depan di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Jangan tonton kultumnya.